untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara online, kita harapkan semangat kita tetap dijaga. Semoga kita tetap sehat selalu. Acara ini merupakan acara pertama dari webinar series yang dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Webinar seri pertama ini mengusung tema pengenalan microalgae biorefinery. Berikut saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan oleh sambutan dan pembukaan oleh Ketua Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Dindar Lianto, pembacaan CV moderator, dilanjutkan dengan opening moderator oleh Dr. Nugroho Dewayanto, STMN, dilanjutkan dengan paparan narasumber pertama, Dr. Agus Suyono, MAPPSC, dengan tema Potensi dan Keanekaragaman Hayati Mikroalga di Indonesia, serta Perkembangan Teknologi Kultivasi. Selanjutnya adalah paparan narasumber kedua oleh Profesor Insinyur Arif Budiman Deeng dengan tema Sistem Mikroalga Biorefinery, Alur Produksi, Faktor Teknologi, serta Peluang Masa Depan. Dilanjutkan dengan tanya jawab, pembacaan kesimpulan, dan akan ditutup dengan pemberian informasi link untuk feedback dan sesi dokumentasi. Untuk mengawali webinar ini, saya akan bacakan latar belakang dari webinar series. Indonesia memiliki kekayaan biodiversitas yang melimpah dan pembudidayaan biomasa berbasis kelautan dan perairan, termasuk mikroalga. Mikroalga mengandung lipid yang relatif tinggi dan dikenal sebagai salah satu biofuel yang potensial. Selain itu, kandungan nutrisi dan senyawa-senyawa aktif di dalam mikroalga dapat dimanfaatkan secara luas sebagai produk pakan, makanan, farmasi, kosmetika, dan berbagai produk lainnya. Untuk mengenal dan menggali lebih jauh potensi mikroalga, perkembangan teknologi kultivasi, proses pengolahan produk, serta peluang masa depan, Center of Excellence Microalgae Biorefinery PSE UGM menghadirkan webinar series dan hari ini adalah series pertamanya dengan tema pengenalan microalgae biorefinery. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Dindar Lianto, dipersilakan. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Profesor Arif Budiman, yang juga bertindak sebagai Direktur Pusat Unggulan ITEK atau Center of Excellence for Microalgae Biorefinery. Kemudian juga yang kami hormati rekan saya, sahabat saya, dan teman bercanda saya, Pak Dr. Eko Agus Suyono, serta Dr. Nugroho, yang juga merupakan Wakil Direktur dari Pusat Unggulan ITEK Refinery Bio Microalga, gitu ya. Pertama, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita mengucapkan juga rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena hari ini merupakan kegiatan pertama kita dalam rangka webinar series pengenalan microalga biorefinery kepada publik. Bapak Ibu sekalian, sebelum webinar series ini dilaksanakan, saya akan share materi mengenai pengenalan tentang Pusat Unggulan ITEK yang sedang berjalan saat ini. Waduh, ternyata saya nggak bisa share, lah. Oke, jadi sebenarnya kami di Pusat Studi Energi UGM sejak tahun ini menerima grant dari Kemendikbud dalam rangka pengembangan dan penguatan institusi Pusat Unggulan ITEK di bidang mikroalga. Dan sebenarnya mikroalga ini sudah dikembangkan lama di UGM dan merupakan kolaborasi dari beberapa fakultas. Dan Pusat Pak Din, mohon maaf, kalau mau share sepertinya udah bisa. Coba di-share. Enggak tuh Pak, share yang ada hanya share Microsoft OneDrive. Oh gitu. Oke, karena tadi belum saya buka, sekarang sudah saya buka. Tapi dinyalakan dulu Pak Den, anunya PPT-nya dinyalakan dulu, baru bisa di-share. Sudah ini Pak, ini. Sudah. Oh, iya. Dibuka dulu PPT-nya. PPT-nya dibuka sudah. Dulu. Sudah. Sekarang share. Sekarang share. Share ya. Oke.
Nah, nanti akan Windows, pilih yang Windows. Windows. Share Google Drive, Box, foto, dokumen, web, bookmark, kamera, share whiteboard, semua Pak. Pak Des sudah buka anunya belum PPT-nya? Sudah. Oke, kalau sudah kemudian di share, terus kemudian buka videonya, coba buka. Share yang mana Pak? Yang bawah merah hijau, share screen. Iya, udah share, udah ini. Share screen, terus kemudian nanti akan muncul pilihan. Iya, pilihannya Microsoft OneDrive, Google Drive, Box. Itu buka yang basic Pak Den. Itu Pak Den pilih yang file, yang basic. Yang basic gimana Pak? Di atas itu kan ada files, advanced, basic. Itu pilih yang basic. Gimana ya? Ada? Enggak juga. Enggak ada loh. Oh. Ya. Paling atas ada basic, iya. advanced sama file. Ya, di atas itu ada. Okay. Yang atas ada hanya Microsoft OneDrive ya? Di atasnya lagi Pak Den. Di atasnya lagi ada pilihan. Basic, ada basic, advanced, sama files. Pak Den itu berada pada posisi files. Nggak ada tuh Pak Eko. Jadi yang paling atas itu tab yang paling atas di Windows itu ada basic, advanced, dan files. Nah itu coba di share kan? Tab basic itu Pak Din. Yang di share itu bukan tuh? Ya, nanti di share itu setelah diklik share nanti akan keluar suatu kotak. Nah di situ di bagian atas itu ada 3 pilihan, basic, advanced, dan files. Kalau masuk basic nanti Pak Din bisa langsung ke window yang baru dibuka. Enggak ada tuh. Kelihatannya Pak Din maksudnya di files tadi. Wah, ini perlu saya coba lagi sama anak-anak mahasiswa nanti ya. Ya udahlah Kak. Kayaknya moga dilanjutkan Pak Din. Jadi, oke, mohon maaf Bapak, ternyata Zoom saya lagi bermasalah lagi nih. Saya juga kemarin waktu acara apa ya? Itu juga bermasalah juga ya. Tapi ini saya coba pelajari. Sepertinya saya sampaikan bahwa kami memiliki sebuah program PU, Pusat Unggulan IPTEK di Pusat Studi Energi UGM, dan dipimpin oleh Profesor Arif Budiman, kemudian ada Dr. Nugroho, dan di dalamnya itu sendiri ada beberapa expert yang memang ahli di bidangnya, seperti Pak Eko khusus menangani bagaimana menghasilkan mikroalga, kemudian ada dari sisi engineering yang lain, kemudian ada sisi hukum, sisi ekonomi, dan ini merupakan sebuah program lintas bidang yang kami harapkan ke depan. Dan harapannya juga bahwa dari Pusat Unggulan IPTEK ini kita bisa melakukan sebuah proses hilirisasi riset yang berkualitas, baik dari sisi publikasi ilmiah yang banyak dan berkualitas, kemudian juga dari sisi produk yang bisa dan bernilai tinggi secara ekonomis. Kemudian juga kami informasikan juga bahwa program ini kita rancang untuk 3-5 tahun, dan harapan kami agar mikroalga bisa menjadi sebuah solusi dalam ketahanan energi, ketahanan pangan, dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Karena kita tahu bahwa mikroalga itu merupakan sebuah sumber energi yang berada di daerah pantai, dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Itu harapan kita, dan kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama dan merupakan bentuk pengenalan mikroalga dari kami, dari Pusat Unggulan IPTEK Microalgae Refinery kepada publik. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan setidaknya membangun sebuah wawasan baru bagaimana mikroalga itu bisa digunakan dalam hal ketahanan energi dan juga bisa digunakan dalam ketahanan pangan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan ini secara resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dinda Lianto. Selanjutnya saya akan bacakan kurikulum vitae moderator kita pada webinar series pertama ini, Dr. Nugroho Dewayanto, STMN.
Dr. Nugroho Dewayanto, STMN, Doctor of Philosophy, Faculty of Industrial Science and Technology dari University Malaysia, Pahang. Beliau sekarang bekerja sebagai dosen di Magister Teknik Sistem Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan sebagai peneliti, Wakil Direktur dari Center of Excellence of Microalgae Biorefinery, Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada, dengan bidang riset, Catalyst and Advanced Materials, Biofuels and Bioenergy, serta Environmental Technology. Demikian pembacaan kurikulum vitae moderator. Sekarang kita akan memasuki acara inti yang akan dipandu oleh moderator. Kepada Dr. Nugroho Dewayanto, STMN, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam webinar series yang pertama yang diselenggarakan oleh Center of Excellence for Microalgae Biorefinery. Seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh MC kita pada hari ini, webinar ini kita selenggarakan salah satu tujuan adalah untuk menyebarluaskan informasi, pengetahuan, dan juga berbagi tentang apa yang sudah kita punyai mengenai mikroalga biorefinery ini sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, di mana lebih dari 2/3 dari wilayah Indonesia adalah berupa lautan atau perairan, dan disitulah kita memiliki keanekaragaman hayati yang bisa dikatakan terbesar di dunia. Menurut penelitian, bahkan hanya di kawasan Laut Cina Selatan saja, kita memiliki lebih dari 1.000 jenis mikroalga dengan berbagai macam film dan kelas yang ada di sana. Bisa kita bayangkan apabila itu kita coba eksplor di seluruh perairan, baik itu yang berupa perairan laut maupun perairan air tawar, maka akan kita dapatkan puluhan atau bahkan ratusan ribu jenis mikroalga dengan berbagai macam keistimewaannya masing-masing. Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di sini, kemudian akan mendengarkan lebih lanjut dari sumber pertama yang memang merupakan pakar di bidang masing-masing, terutama di bidang mikroalga biorefinery sendiri. Dan nantinya kita akan menghadirkan dua narasumber yang kedua-duanya ini adalah merupakan founding fathers dari Center of Excellence for Microalga Biorefinery PSC UGM, yaitu yang pertama adalah Dr. Eko Agus Suyono MAPPSC, kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh Profesor Arif Budiman, Doctor of Engineering. Sebelum kita lanjutkan, akan saya perkenalkan terlebih dahulu dari profil mereka. Mungkin bisa dibantu share screen, Mas. Maaf, ini Mas Brilian juga mengalami kesulitan untuk share screen. Saya coba share dari tempat saya, dari saya sendiri tentang biodata dari kedua pembicara kita pada pagi hari ini. Bisa Mas Nuk share, Mas? Bisa ya? Bisa sih. Oke, ini biodata saya ya, yang tadi disampaikan oleh MC. Nah, sekarang saya akan perkenalkan terlebih dahulu Pak Dr. Eko Agus Suyono. Beliau saat ini menjabat sebagai dosen di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, sekaligus juga beliau adalah Wakil Dekan bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan kerjasama di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Beliau menempuh S1-nya di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan
program masternya S2-nya di James Cook University, khususnya di bidang alga, culture, and biology. Dan beliau menyelesaikan program doktor di program sandwich antara Universitas Gadjah Mada dan Chalmers University of Technology Swedia, sehingga beliau pada saat menjalankan program doktor ini, beliau berada di dua university, di Gadjah Mada dan juga di Chalmers Swedia, khusus untuk bidang algae, bioteknologi and engineering. Beliau ini sejak awal berdirinya Algae Biorefinery Center ini merupakan salah satu pionir atau founding father-nya dari Center of Excellence for Microalgae Biorefinery. Kemudian beliau memiliki research interest di dalam alga bioteknologi, culture and engineering, dan sebagai researcher beliau telah menerbitkan lebih dari 30 tulisan di jurnal ilmiah internasional, kemudian juga di puluhan sebagai pembicara di puluhan international conference, dan juga sekaligus sebagai keynote speaker maupun pembicara undangan. Beliau juga memiliki hak atas kekayaan intelektual, 2 item paten atau HKI yang beliau miliki. Dan untuk menegaskan influence beliau di dalam dunia sains dan teknologi, beliau juga memiliki skor H-index untuk Scopus dan juga Scholar pada skala 8. Dan salah satu pencapaiannya adalah kalau tidak salah pada tahun 2017 beliau dinobatkan menjadi salah satu dari dosen berprestasi di Universitas Gadjah Mada. Untuk pembicara kita yang kedua adalah Profesor Insinyur Arief Budiman, Dr. of Engineering. Beliau saat ini adalah profesor di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sekaligus beliau menjabat sebagai Direktur dari Center of Excellence for Microalgae Biorefinery BSIPM, sekaligus juga sebagai Wakil Ketua dari Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada, demikian juga halnya dengan S2-nya, sedangkan Dr. of Engineering beliau raih di Tokyo Institute of Technology, Jepang, dengan research interest dia mengenai biorefinery, biodiesel, biomass, waste to energy, tentu saja renewable energy, dan juga exergy dan energy analysis. Sama halnya seperti Dr. Eko, Profesor Budiman juga memiliki lebih dari 40 tulisan di jurnal berreputasi internasional, dengan saat ini mengantongi Scopus H-index 14 dan juga Scholar H-index 17. Dan salah satu pencapaian fenomenal beliau adalah menjadi academic leader versi dari Ristek Dikti pada tahun 2019 sebagai runner up di bidang teknologi. Beliau juga sudah menerbitkan 5 buku untuk mikroalga dan juga energi terbarukan, dan juga beberapa buku antologi puisi. Nah, ini salah satu keistimewaan beliau adalah beliau selain sebagai seorang peneliti, beliau adalah juga gemar menulis puisi dan membaca puisi. Bisa kita lihat dalam foto ini bahwa beliau sedang melakukan pembacaan puisi di salah satu acara di Universitas Gadjah Mada. Sementara kalau kita lihat tadi dari Dr. Eko tadi, beliau setiap akhir minggu memang menjelajah lebih dari 50 km menggunakan sepeda kesayangannya. Jadi alhamdulillah dari para expert kita di sini, selain mereka berkutat di bidang riset dan research, kemudian akademik dan pengabdian masyarakat, beliau ini juga tetap menjaga keseimbangan kehidupan mereka, lifestyle balance. Dan baiklah para peserta sekalian, mungkin tidak banyak membuang waktu lagi, akan segera kita ikuti paparan dari kedua narasumber kita. Yang pertama dari Dr. Eko Atusiono, yang kedua nanti dari Profesor Arief Budiman. Untuk saat ini saya persilakan kepada Dr. Eko Atusiono. Waktu yang kita sediakan untuk paparan ini adalah 40 menit. Dan sebelumnya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari para peserta sekalian, silakan Anda tuliskan di kolom chat di layar Zoom Anda,
Dan nanti akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan itu di sesi terakhir setelah pembicara yang kedua. Baiklah, kepada Bapak Dr. Eko Agus Suyono, MAPPSC, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, silakan. Sudah bisa dengar suara saya, Pak Nuk? Sampun. Monggo, silakan. Nah, jelas suara saya ya, dan screen saya sudah 1 ini ya, bukan 2 ya ini ya. Sudah. Secara mengecek saja. Terima kasih Pak Nugroho atas introduction-nya yang menyemangati pada pagi yang syahdu ini. Jadi Jogja ini agak mendung, di samping juga karena mendung karena lagi musim hujan, juga Merapi baru sedikit batuk-batuk. Jadi mungkin ada 2 kemungkinan, mendung karena akan hujan atau karena ada debu Merapi yang di atas angkasa Jakarta. Bapak-bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini saya dimohon untuk panitia menjelaskan sedikit tentang keanekaragaman hayati mikroalga dan bagaimana teknologi kultivasi yang dilakukan untuk mengkulturkan mikroalga tersebut. Ya, kalau saya bicara tentang sistematika tentang mikroalga sendiri juga butuh waktu yang cukup lama. Ya. Jadi saya ngajar bersama tim di Fakultas Biologi itu ada 2 semester itu. 1 semester tentang ilmu alga itu, 1 semester tentang ilmu rekayasa alga. Jadi 2 semester. Jadi kalau kita bahas detail saya kira tidak akan cukup. Ya, mudah-mudahan dalam waktu singkat ini saya bisa memberikan gambaran umum tentang apa itu mikroalga bagi para peserta yang belum kenal mikroalga, sedikit saja, kemudian juga sedikit juga tentang bagaimana teknologi kultivasinya dan sekarang sampai di mana. Nah, para hadirin sekalian yang saya muliakan, tadi sudah dibacakan, ini adalah sedikit profil singkat saya, jadi betul saya hobinya goes ya, dan tadi sudah disampaikan dengan detail apa yang sudah saya capai kurang lebih. Saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, saya akan mulai ini dengan menjelaskan apa itu mikroalga. Jadi mikroalga itu secara umum memiliki karakter dasar bahwa ini adalah merupakan organisme uniseluler. Artinya apa? Uniseluler itu berarti dia adalah organisme yang hanya mempunyai 1 sel, single cell, terdiri dari 1 single cell saja. Ya, sebetulnya istilah mikroalga ini dalam dunia taksonomi atau sistematika tumbuhan itu tidak tepat ya. Ini hanya istilah populer saja. Jadi orang lebih mudah menerangkan, menjelaskan tentang alga itu dari sisi yang populer saja. Ya, jadi di dalam dunia alga kalau dalam istilah populer ada 2 yaitu makro dan mikroalga. Ya. Jadi kalau saya ngajar teman-teman itu yang mungkin di luar bidang saya katakan kalau makroalga itu adalah rumput laut atau kita sebut sebagai seaweed. Kemudian kalau mikroalga kita sebut sebagai fitoplankton ya. Walaupun 2 istilah tersebut juga tidak tepat mewakili entitas biologi dari si mikroalga itu sendiri ya. Karena mikroalga itu tidak hanya sebagai fitoplankton tapi juga dia kadang-kadang juga sebagai bentos dia nempel pada satu substrat. Tapi oke lah nanti kalau saya jelaskan dengan detail butuh waktu agak lama untuk menerangkan dengan jelas dan komprehensif itu. Nah, kembali ke sini, dia ini adalah merupakan organisme uniseluler dan dia itu adalah mempunyai klorofil A sehingga si mikroalga ini mampu melakukan proses fotosintetik. Ya. Jadi kalau organisme mempunyai klorofil A itu berarti dia bisa melakukan fotosintetik karena klorofil itu tidak hanya A, jadi sampai dengan H. Ya. Bahkan mungkin saja ditemukan klorofil jenis yang lain. Tetapi bahwa yang bisa melakukan fotosintesis utamanya itu adalah mempunyai klorofil A yang tersimpan di dalam kloroplas dan kloroplas tersimpan di dalam sitoplasma yang ada di dalam sel. Ya, kurang lebih begitu. Ya, nanti penjelasannya akan panjang lagi, tapi kira-kira begitu. Nah, salah satu keistimewaan dari mikroalga ini, dia itu hidup di hampir di mana-mana. Ya, orang menyebutnya sebagai cosmopolitan organisme kosmopolitan. Artinya dia hidup pada hampir semua, hampir sebagian besar habitat yang menghuni planet kita. Ya, yang ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air laut, ada hidup di air payo. Walaupun mayoritas dia hidup di
air tawar maupun laut. Karena kalau kita bicara mikroalga di air tawar, itu biodiversitasnya lebih rendah daripada di laut. Laut lebih banyak biodiversitasnya, jenisnya lebih banyak daripada tawar. Tetapi bukan berarti lebih baik laut daripada tawar, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Tetapi secara abundance ya, jumlah biomasanya itu di tawar lebih banyak. Jadi kalau maka kita lihat kalau kita ke sungai atau kita ke danau atau kita ke air tergenang, selokan, kolam, itu kan banyak dijumpai air yang menghijau. Nah, itu adalah merupakan seems to be itu adalah merupakan mikroalga yang menghuni habitat tersebut. Maka jumlahnya banyak. Kalau laut kan banyak jenisnya, tapi robustness-nya ya jadi abundance-nya itu tidak sebanyak air tawar. Nah, di samping hidup di air sebagai habitat utamanya, dia juga bisa tumbuh di tempat yang sangat ekstrim ya. Dia tumbuh di kondisi yang dia itu dingin sekali, di salju. Ya, suatu saat saya pernah sampling di lingkar kutub utara karena saya waktu itu sedang menyelesaikan PhD saya di Swedia. Swedia itu terletak di dekat lingkar kutub utara. Saya pas saat itu saya diminta sampling sama supervisor saya untuk sampling di daerah Kiruna. Kiruna itu Swedia bagian utara. Kalau teman-teman pernah ke Swedia itu sangat indah sekali Kiruna itu. Saya ke sana sampling dan itu sangat dingin sekali suhunya itu ya. Jadi karena sangat dingin maka kita jarang pipis itu. Karena sangat dingin ya. Atau mungkin lama tambah pipis ya. Jadi kita mikir-mikir itu kalau mau pipis. Jadi kan nggak berkeringat sehingga mungkin pipisnya jadi lebih banyak mungkin kali ya. Tapi di situ kita harus digging itu, memecah salju. Dan di situ ada mikroalga juga. Suatu saat saya juga pernah sampling di daerah hot spring ya. Kalau kita di daerah Tegal itu ada Guci itu hot spring itu sumber air panas itu kita juga dijumpai dalam mikroalga hidup di situ juga. Atau bahkan dia hidup di padang pasir sekalipun. Rhizosolonia itu hidup di padang pasir ya. Itu bentuknya seperti jarum sehingga dia hidup hampir di mana-mana. Di batu, bahkan dia bisa bersimbiosis dengan organisme yang lain ya, membentuk namanya lichen atau dia bersimbiosis dengan makhluk hidup yang lain sebagai zooxanthellae pada coral ya, karena kalau coral itu tidak ada zooxanthellae yang dimana zooxanthellae adalah merupakan dinoflagellata bagian daripada alga, maka coral itu akan sakit-sakitan yang kita khusus sebagai coral bleaching atau dia bahkan dia bisa hidup di giant calm, dia bisa hidup di spong dan sebagainya sehingga dia hidup hampir di mana-mana dan dia hidupnya bermacam-macam cara hidupnya itu. Jadi ini luar biasa daripada si mikroalga itu sendiri. Ya. Di samping itu ada satu hal yang penting dalam sisi ekologi bahwa si mikroalga ini adalah merupakan produsen primer. Artinya dia adalah merupakan pensuplai energi bagi suatu ekosistem, ya, ekosistem utama. Karena kalau dalam ilmu biologi tropik terbawah itu adalah merupakan produsen primer dan di sini diisi oleh si mikroalga terutama di laut ya. Di laut itu produsen primer adalah si mikroalga itu sendiri. Nah ini kira-kira bagaimana kami bekerja dalam cara berburu mikroalga. Kami bereksplorasi mikroalga ya tidak semua tempat di Indonesia tidak, tetapi banyak tempat di Indonesia sudah kita lalui, kita jalani untuk mengambil sampel mikroalga, kita koleksi, kita taruh di lab kita. Ini contoh ini di Muara, ini di pantai, ini sama tim kami ini senang sekali saya punya the dream team dalam mengambil alga dari lapangan. Nah, setelah itu kita bawa ke lab, kita lihat di mikroskop, kemudian kita lakukan isolasi, kita coba tumbuhkan dengan berbagai macam cara ya, cara isolasi dan cara perkembangbiakannya. Ya ini mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan detail ya, ini karena butuh waktu yang lama untuk bisa menjelaskan ini. Kita isolasi seperti ini. Kemudian kita amati perkembangannya. Jadi inilah bagaimana kami bekerja mengambil mikroalga dari lapangan, dibawa ke lab untuk kemudian kita identifikasi dan kita isolasi dan seterusnya kita tumbuhkan ya entah di lab scale sampai dengan mass scale. Nah ini beberapa contoh mikroalga yang kami dapatkan di Pulau Lombok beberapa waktu yang lalu, indah sekali ini. Jadi ini beberapa jenis mikroalga yang ada. Ini kaya sekali Indonesia itu dengan mikroalga. Bahkan saya mengatakan kita ini adalah merupakan the mega biodiversity untuk salah satu untuk mikroalga. Nah, sekarang di negara saya beberapa dikontak sama counterpart dari luar negeri untuk bisa bekerja sama untuk sampling mikroalga potensial di Indonesia. Ya, tentunya
kita harus hati-hati itu kan, tidak semua kita buka. Ya, kita harus hati-hati. Terakhir kami dengan Jepang melakukan eksplorasi untuk mendapatkan jenis-jenis eugenia unggul di Indonesia. Ini kira-kira jenis-jenis apa mikroalga yang kita dapatkan di ini juga tadi di Lombok, sekarang kita coba tunjukkan di Belitung ya, negeri Laskar Pelangi. Ini kita lakukan di beberapa lokasi. Ini kita bisa dapatkan ada namanya Entomones, kemudian ada Navicula, kita dapatkan Ampora, kita dapatkan Balerosea, kita dapatkan Tela, kemudian ada Actinella, ada Procentrum, ada Protoperidinium, ada Nisia yang hampir hidup di mana-mana, dan ada juga bakteri ya Strum ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ini baru sebagian kecil saja dari mikroalga kita temukan di Pulau Belitung. Ya. Dan tadi saya memiliki keberagaman kecil saja yang kita temukan di Pulau Lombok. Padahal kita itu di mana-mana, itu hanya 2 pulau saja yang kita lakukan eksplorasi. Belum di mana-mana. Ya. Itu luar biasa potensinya. Di Jogja pun kami juga pernah melakukan sampling, kita lakukan beberapa titik, sampling di sekitar pantai selatan Jogja. Kita eksplorasi, ini kira-kira jenisnya seperti ini. Kita ada diatum, ada cyanobacter, dan seterusnya. Ini banyak sekali kita dapatkan di daerah pantai sekitar Jogja saja. Ini semua belum kita identifikasi, baru kita temukan genusnya, baru kita temukan kelasnya, ya kira-kira seperti ini. Ya, ini pada Depok dan Mudana. Nah, oke, saya tidak bicara detail masalah taksonomi dari mikroalga, karena mungkin tidak semua terminat dengan taksonomi dan butuh waktu untuk bisa menerangkan taksonominya. Nah, sekarang kita belajar tentang, atau saya sampaikan tentang bagaimana kita mengembangkan mikroalga sudah kita isolasi dari lapangan. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini, dalam biorefinery mikroalga itu ada dalam prosesnya paling tidak itu ada tiga tantangan utama, yaitu dari sisi kultivasinya, bagaimana cara mendapatkan biomasa yang banyak dari mikroalga kita kuturkan. Nanti kita bicara masalah koleksi strain, isolasi strain sampai dengan teknologi kultivasinya. Nah, kita banyak bicara itu karena kita harus mencari bagaimana teknologi kultivasi yang efisien ya dalam menumbuhkan mikroalga sehingga mendapatkan biomasa yang kita harapkan. Nah, yang kita harapkan itu ya idealnya biomasanya banyak dan mengandung senyawa yang kita targetkan ya. Entah itu berupa senyawa kimia aktif seperti astaxanthin, beta-karotin, ya, kemudian juga mungkin karotenoid yang lain, atau mungkin kita ingin mendapatkan metabolit primernya, apa itu karbohidrat, apa itu lipid, apa itu protein dan seterusnya. Ya, kita bisa lakukan di rekasa kultivasinya. Nah, setelah kita bisa merekasa ketemu teknologi yang efisien kultivasinya, maka kita dihadapkan pada tantangan berikutnya, yaitu bagaimana kita memanennya. Jadi bagaimana kita lakukan pemanenan alga roasting ya. Dan ini bukan ya kelihatannya panen gampang gitu, tapi juga sangat complicated ya, apalagi yang kita kulturkan itu alga yang sangat kecil sehingga ada tantangan sendiri. Kalau kita saring dengan saringan yang ada itu akan tidak tertangkap sehingga kita lakukan namanya flokulasi entah dengan chemical, entah dengan bio ya, atau dengan cara feed dan seterusnya. Ini juga tantangan berikutnya ya. Di samping juga tantangan berikutnya kita juga bisa mendapatkan teknologi yang efisien baik pemanenan maupun kultivasinya dengan memanfaatkan limbah misalnya, atau dengan memanfaatkan kondisi CO2 dari suatu industri misalnya dan seterusnya. Ini adalah mengkombinasikan berbagai cara sehingga intinya kita bisa efisien dalam melakukan kultivasi. Nah, tantangan berikutnya setelah kita lakukan kultivasi dan pemanenan, kita akan mendapat tantangan berikutnya dari sisi konversi produknya. Ya. Nanti Prof. Arief akan lebih detail menjelaskan bagaimana melakukan konversi dari biomasa mikroalga menjadi produk-produk yang lainnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, para hadirin sekalian, dari sisi biologi, dari sisi bioproses dan biorefinery, mikroalga ini adalah merupakan satu di antara biofactory. Di dalam dunia biologi atau di dunia chemical engineering itu biofactory itu bermacam-macam. Ada orang menggunakan mammalian cell, ada menggunakan insect cell, ada menggunakan invertebrate cell, ada menggunakan plant cell, ada fungi, ada actinomycetes, ada bakteria. Nah, alga ini merupakan salah satu kandidat yang menarik ya untuk yang digunakan sebagai biofactory. Ya. Nah, mengapa menarik? Ya kalau dibandingkan dengan
organisme lain sebagai bifactory, itu alga ini mempunyai keunikan. Keunikan yang saya sangat tonjolkan ya, ini bisa jadi subjektif ya, karena tergantung siapa yang bicara. Tapi kalau saya sebagai seorang psikologis, sebagai seorang ahli mikroalga, saya mengatakan alga ini punya kelebihan dibandingkan organisme yang lain. Pertama, dia bisa hidup dengan 3 cara berbeda. Jadi baik autotrof, dia menggunakan cahaya matahari, atau dengan heterotrof, dia tanpa cahaya matahari atau minim cahaya matahari, dan dia bisa mixotrof, gabungan dari 2 strategi tadi. Tidak ada organisme yang di dunia ini bisa melakukan serupa seperti mikroalga. Contoh tanaman dia butuh sinar-sinar. Kalau sinar butuh cahaya, entah itu sinar matahari entah itu sinar lampu, tanpa ada cahaya dia tidak bisa hidup. Ya. Tetapi mammalian cell misalnya, atau invertebrate cell, dia hanya bisa hidup dalam kondisi tidak ada cahaya. Cahaya tidak terlalu signifikan, sehingga energi yang dibutuhkan kalau dia diproses itu juga tinggi. Sementara mikroalga energi didapatkan diambil dari cahaya, sehingga dia bisa mengurangi production cost karena dia sudah mendapatkan get free dari cahaya, apalagi kalau kita menggunakan cahaya matahari. Sehingga algae ini cukup promising ya dibandingkan dengan bifactory yang lainnya. Sehingga maka sekarang ini orang mencari kira-kira kandidat alga yang pas untuk bifactory itu apa saja. Sehingga ini maka riset tentang mikroalga kalau sekitar tahun 90-an sampai sekarang itu mengalami akselerasi yang luar biasa. Yang dulunya bifactory itu identik dengan bakteria, dengan jamur, sekarang orang mulai melihat bahwa ada kandidat organisme lain, mikroorganisme lain yang menarik sebagai alternatif bifactory. Ya, jadi ini yang orang lagi tertantang bagaimana cara mengisolasi dan kemudian bagaimana cara menumbuhkan mikroalga itu hingga dia bisa berfungsi sebagai faktor yang optimal. Ini satu sistem yang saya jelaskan agak lebih detail. Jadi mulai dari membuat model organisme di dunia sekarang sudah mulai banyak kandidat mikroalga yang genomnya sudah bisa disekuen. Kalau dulu kan hanya Thalassisoria saja, sekarang sudah cukup banyak yang bisa disekuen whole genomnya. Dan ini sangat menarik. Kalau sudah ketemu whole genomnya, kita bisa ya dalam tanda petik kita bisa melakukan rekayasa dengan lebih baik ya. Karena kita sudah ketemu nih kode-kode yang ada di dalam sel alga itu sendiri. Ya, ini yang menarik. Nah, para itu sekalian, nah tentunya kalau kita ingin memproduksi satu produk yang kita derivasi dari mikroalga, kita harus mempertimbangkan antara market value dan market size dari mikroalga sendiri. Ya. Jadi kalau saya bayangkan ini sumbu Y ini adalah market value, sementara sumbu Y adalah market size, kita bisa melihat tuh kita tuh inginnya apa? Kita inginnya biofuel, apa kita inginnya feed, atau kita inginnya food, atau bahkan pharmaceutical. Karena dia akan mempunyai market size dan market value yang berbeda. Atau kita ingin semuanya. Tapi kalau ingin semuanya, mana yang difokuskan? Ya, sehingga kita bisa mengatur itu. Kalau dalam Barifani kita bisa mengatur mana produk yang kita unggulkan, sehingga kita bisa saling melengkapi satu produk dengan produk yang lain. Rata-rata semua industri, ya, so far as I know, rata-rata industri yang mengembangkan mikroalga itu tidak hanya memproduksi satu jenis saja. Dia pasti produksi lebih dari satu jenis. Ya. Bisa dia biofuelnya, dia juga produksi feed-nya, dia juga produksi food, bahkan dia produksi pharmaceutical. Sehingga dia tidak satu jenis. Ya. Mengapa begitu? Coba saya di grafik di gambar ini saya tunjukkan. Kalau kita ingin produksi biofuel, market size-nya luar biasa besarnya. Dan bahkan lebih besar daripada market size dari produk yang lain. Tetapi harganya tidak boleh dilepas dengan harga yang tinggi. Ya, karena kita jual biofuel dengan harga tinggi, nggak ada yang beli. Ya, contoh kita menjual biodiesel dengan harga 30.000 per liter, ya nggak ada orang beli. Beli di pom bensin dengan pump oil aja tidak sampai 10.000. Nah, kita jual 30 nggak ada yang beli. Sehingga kita harus reduce cost-nya. Atau kita blended dengan jenis biofuel yang lain. Nah, itu caranya. Ya. Dan juga kita kombinasikan. Misalnya kalau extremely-nya kita bandingkan dengan pharmaceutical. Pharmaceutical itu market size-nya nggak besar karena semua orang nggak mau sakit kan gitu. Tetapi harganya tinggi sekali ya. Saya contohkan astaxanthin itu dijual per milinya itu bisa sampai 1 juta. Ya, per miligram 1 juta itu hal yang luar biasa. Ya karena orang butuh obat. Berapa obat yang dibeli, berapa harga obat itu pasti dibeli. Sekarang aja misalnya kita ada orang jualan obat anti COVID gitu. Itu orang pasti berburu berapa dibeli. Apalagi orang itu menderita sakit COVID misalnya.
Nah, sehingga ini harganya bisa tinggi sekali dengan market size tidak terlalu besar. Sehingga inilah yang harus kita pertimbangkan kalau kita ingin produksi produk dari mikroalga, market dan market size. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus maka di PUI kami kita fokus pada biorefinery, yaitu sustainable biomass processing to produce various kind of high value product. Jadi bagaimana proses yang sustainable dari biomasa yang kita hasilkan untuk menghasilkan berbagai macam value produk yang bernilai tinggi. Entah itu bisa food, feed, fuel, dan chemical dengan sebuah sistem yang terintegrasi. Kira-kira nanti Prof. Adi akan menjelaskan. Jadi kurang lebih satu biomas menjadi berbagai macam produk. Dalam satu produk utama pasti ada produk sampingannya, dan produk sampingannya akan menjadi produk utama bagi produk utama yang lainnya, dan seterusnya sampai ke produk-produk berikutnya. Sehingga dari satu biomas bisa menghasilkan berbagai macam produk, dan ini ada pada mikroalga. Ini contoh dari teman kami, label kami Euglena, dianya dari sumber satu Euglena dia bisa menghasilkan berbagai macam produk, dari suplemen, dari food item maupun dari kosmetik. Sekarang dia bekerja dengan kami untuk mengembangkan biojet, kira-kira begitu. Nah, ini teknologi ongoing konversinya, sedikit beri gambaran, nanti Prof akan menjelaskan lebih detail. Ada alga biomass, kita lakukan treatment, mau kita tuju apa, ya nanti di sini akan menentukan teknologi yang kita gunakan itu teknologi seperti apa untuk menghasilkan semua produk-produk tersebut. Oke, saya skip ini nanti biar Prof Ari yang menangkan lebih detail. Dan kita dalam dunia biorefinery kita ada upstream proses sama downstream proses. Kalau upstream proses kita bicara masalah teknologi kultivasinya seperti yang saya bicarakan, sehingga dan downstream proses itu adalah terkait dengan processing setelah atau pasca panen sampai dengan menghasilkan produknya. Nah, pada pagi hari ini karena waktu nggak cukup dan saya berbagi dengan Prof, saya akan bicara di level upstream proses ini, terutama bagaimana teknologi kultivasinya. Nanti Prof akan menjelaskan pada proses ini. Nah, para hadirin sekalian yang saya hormati, nah sekarang ini yang saya bisa sampaikan secara updated yang ada. Sekarang orang mulai dulu orang hanya berpikir masalah mono saja. Artinya hanya single cutter dari satu spesies saja. Nah, ternyata kalau dalam pembuatan dalam beberapa produk ya, terutama biofuel itu tidak bisa dihasilkan dari mono saja ya. Mono saja tetapi asal punya kandidasi yang luar biasa. Euglena contohnya, dia bisa dilakukan monokultur karena dia mempunyai sifat hewani dan sifat nabati sehingga dia akan robustnya sangat tinggi. Tapi kalau harga yang biasa saja, kalau kita lakukan secara monokultur itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Ya. Orang belum bantu dulunya awal-awalnya monokultur, bahkan dia dari bilang kalau dalam publikasi, dalam pertemuan itu selalu mengatakan apa sih kandidat mikroalga yang bagus untuk biodiesel misalnya. Orang selalu berburu, bahkan di publikasi sekitaran tahun 2000-an itu melis. Oh, mikroalga A sekian kandungannya, alga B sekian kandungannya, alga C sekian kandungannya, dan itu dipilih dari sekian yang bagus itu diproses. Ternyata itu tidak selesai. Sehingga pada waktu sekitar tahun 2010-an itu funding untuk biodiesel atau biodiesel umumnya menurun karena memang hopeless itu dalam tanda petik itu. Karena kan orang, ini nggak jadi, nggak efisien dan karena orang masih lihat dari monokulturnya. Maka sekarang orang mencari alternatif lainnya, mencari kandidat yang lain, ya mikroalga yang didekatkan dengan hewani atau jenis mikroalga yang dekat dengan bakteria untuk kemudian kita jadikan kandidat untuk produksi biofuel. Ini orang menemukan. Nah, ini dalam penelitian saya, itu dibandingkan para mahasiswa saya, itu kita bandingkan antara mono dan mix antara alga dengan alga. Kita bandingkan. Ternyata mix alga dengan alga lebih bagus hasilnya daripada mono. Ya, dari segi cell density-nya. Kita coba lagi, misalnya dengan alga dengan cyanobacteria, bagian juga lebih bagus. Ya, ternyata jika digabungkan mix itu akan lebih bagus daripada mono. Ini penelitian saya dengan salah satu mahasiswa saya. Jadi dia mix ini dia jauh lebih bagus daripada hanya mono. Ini bukti bahwa mono itu mixnya jauh lebih bagus. Bahkan kalau saya gabungkan dengan alga dengan bakteri pun juga jauh lebih bagus. Ya, jadi dalam tapi kalau kita menggunakan bakteri kita harus mengkombinasikan dengan like intensity-nya. Nah, ini bisa tunjukkan kalau di dalam semakin tinggi like intensity-nya itu menjadikan mix alga dengan bakteri menjadi lebih bagus daripada pada low intensity light. Kita lihat di sini. Nah, para Bapak-Bapak sekalian saya hormati, kemudian ada satu lagi yang menarik ya. Setelah saya melihat fenomena ini, jika misalkan antara bakteri dan alga dalam dunia kultivasi ternyata dialami itu sebetulnya mikroalga itu sebetulnya namanya konsorsium ya. Jadi hanya orang saja lah yang kemudian meng-kick out bakteri ya, karena
Karena dalam sejarah ilmu mikroalga sejak tahun 1800 sekian, pada saat Anthony van Leeuwenhoek menemukan Haemococcus pluvialis, itu orang cenderung untuk meng-kick out bakteri. Karena orang berpikir kalau ada bakteri itu akan mengganggu pertumbuhan si mikroalga itu sendiri. Ya, dan juga orang berpikir kalau kita mengkutukan alga itu akan lebih bagus jika hanya monokultur. Karena dalam paradigma ilmuwan mikroalga pada saat itu dan sampai beberapa tahun sebelum ini itu masih berpikir kultur mikroalga itu seperti kultur bakteri, sehingga dilakukan adalah hanya dengan mengkulturkan aksenik saja. Ya. Dia tidak melihat ada satu cara dengan mengkombinasikan dengan simbionnya, ya, dengan bakterinya. Itu orang tidak melihat, apalagi kita bicara untuk biofuel. Ya. Tadi yang mono itu sudah nggak bisa, kecuali kita menemukan eglin tadi ya, bit antara hewan sama nabati. Berarti itu sangat. Tapi kalau adanya mikroalga dia nggak begitu efisien untuk prosesnya. Sehingga orang berpikir. Nah sekarang orang berpikir, oh kalau begitu ada kombinasi dong dengan organisme lain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa penelitian saya itu menunjukkan bahwa jika dikombinasikan dengan organisme yang lain atau dengan sesama alga itu densitasnya jauh lebih tinggi dibanding dengan hanya monokultur. Nah, peneliti sekalian, dari penelitian kami itu kita melakukan konsorsium. Jadi kita cek itu. Jadi kita isolasi dari Pantai Gelagah, kita menampilkan konsorsium Gelagah. Ternyata betul. Jadi kalau kita lakukan kultivasi, ternyata konsorsium Gelagah itu tumbuh lebih bagus. Ya. Pada saat dia itu benar-benar menjadi konsorsium. Ini kalau kita bandingkan pada saat kita hilangkan bakterinya. Maka kita lakukan kultur dengan without antibiotik, artinya bakteri itu kita biarkan tumbuh dengan kultur dengan antibiotik. Jadi bakterinya kita bunuh. Ternyata yang hasil dari penelitian kami itu yang tetap bakteri hidup tubuhnya lebih bagus daripada yang bakteri itu dihilangkan. Artinya pada sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa antara mikroalga dengan bakteri itu terjadi sebuah interaksi. Maka dengan demikian teknologi kultivasi yang sekarang mulai dilirik orang itu mulai menggabungkan tidak hanya single kultur tetapi mulai menggabungkan dengan mix ya menggabungkan atau memixkan dengan organisme lain. Dan salah satu yang menarik itu kita tidak melakukan artificial mixture ya tidak melakukan kultur campuran dengan tiruan ya kita gabung-gabungkan dengan yang tapi sebetulnya alam itu sendiri itu sudah menciptakan yang kita sebut sebagai konsorsium sudah menciptakan sudah menciptakan suatu fenomena di mana mikroalga itu hidup bersama-sama dengan bakteria ya. Dan itu harus kita lihat itu. Nah permasalahannya adalah bagaimana interaksinya itu publikasi sekarang itu belum bisa menjelaskan dengan detail ya. Jadi belum bisa menjelaskan dengan itu bagaimana interaksi di antara bakteri dengan si mikroalga itu sendiri ya. Ini kalau kita bayangkan mikroalga bakteri ini karena dia feeding ecologicalness ya dia mengisi ruang ekologinya. Nah, kalau ini dihilangkan ya maka menjadi tidak stable. Ya, tidak resisten. Ya, karena dia mengisi niche dari ekologi itu. Nah, kalau ini kita hilangkan berarti kan dia tidak efisien sehingga dia rentan terhadap kontaminasi. Nah, maka dengan membiarkan dia dalam sebuah konsorsium dia akan tetap stabil komunitasnya. Jadi kita tidak, karena kalau kita kultivasi di lapangan, terutama open pond, itu introduksi dari kontaminan tinggi sekali. Sehingga kalau kita dalam kondisi konsorsium, itu akan lebih stabil terhadap dari luar. Nah ini buktinya kami melakukan penelitian dengan Gelagah konsorsium, dan ini terjadi, kami menemukan ada sebuah simbiosis di antara mereka itu. Dan ini sedang kita pelajari interaksinya itu. Ya. Apakah interaksinya adalah terkait dengan vitamin B, atau interaksi negatif atau akan dimungkinkan menghasilkan namanya algicida. Nah kita lakukan interaksinya, kita riset gitu untuk menunjukkan ternyata mikroalga itu memberikan sumber karbon, bakteri ini memberikan sumber nutrisi bagi si mikroalga itu sendiri. Dengan interaksi ini akan menjadi menarik. Nah, terutama ada sekian bakteri, 5% bakteri itu auxotrof terhadap kobalamin dan 3% auxotrof tiamin. Nah sementara mikroalga ini tidak bisa menghasilkan kobalamin sama tiamin, dia hanya bisa mendapatkan dari bakteri. Padahal kobalamin sama tiamin ini sangat dibutuhkan oleh mikroalga untuk tumbuh. Dengan keberadaan kobalamin sama tiamin ini, maka mikroalga akan tumbuh dengan baik. Nah, dulu kan kita menghilangkan bakteri. Kalau kita menghilangkan bakteri kan tidak ada suplai kobalamin sama tiamin, ya sehingga pertumbuhan tidak bagus. Tapi dengan adanya bakteri maka suplai menjadi bagus. Di samping juga ada suplai fosfor dan juga kemungkinan suplai fitohormon, ya.
dan suplai juga mungkin suplai nitrogen. Jadi ini fenomena yang sedang kita lakukan sebuah kajian ya. Nah, ini tapi kita juga lihat kajian berikutnya apakah ada interaksi yang negatif. Dimungkinkan juga ya. Karena ada beberapa penemuan bakteri itu bisa menghasilkan namanya algisida dalam satu kondisi tertentu. Nah, ini juga perlu kita pikirkan ya. Jangan sampai interaksi yang berkembang itu justru interaksi negatif menghasilkan algisida. Kalau ada algisida yang dihasilkan bakteri, maka mikroalga itu akan mengalami lisis. Dan ini tidak kita inginkan. Sehingga kita bawa interaksi yang tadi pada interaksi yang positif, yang seperti ini. Yang seperti ini. Bukan pada yang ada interaksi tukar-menukar nutrisi. Ya. Bukan pada interaksi yang negatif di mana si bakteri menghasilkan algisida. Ya, dan ini bisa merepotkan. Sementara ada juga mikroalga yang menghasilkan namanya combaric acid, yang ini adalah merupakan penghambat dari si bakteri itu sendiri. Jadi kira begitu. Itu namanya asumsi kami ya. Tentu ini masih perlu diuji ya. Saya kira kita butuh satu penelitian paling enggak sekitar 5-10 tahun berikutnya untuk bisa memahami interaksi ini. Tergantung kecepatan riset yang kita lakukan di dunia ini. Ini orang lagi berburu ini, bagaimana interaksi terjadi. Karena begitu kita temukan, kita akan menemukan paradigma kultivasi yang baru ya dalam utul alga, terutama untuk menghasilkan bahan bakar. Nah, ini kira-kira lab yang pernah saya kunjungi, ini adalah lab di Gondol di Bali ya. Kalau teman-teman sekalian ke Bali, ke Balai Riset Air Laut di Bali akan memerlukan ini. Jadi ini saya menunjukkan bahwa di dalam lab itu kita punya stok yang kita simpan dalam kondisi dikasih stok padat sehingga pertumbuhannya tidak terlalu cepat ya. Dan ini kita lakukan supaya apa? Supaya kalau kita kalau tidak punya stok ini, kita akan selalu setiap saat akan mengganti kultur, dan itu capek sekali ya. Nggak mungkin kita lakukan, sehingga kita harus simpan dalam kondisi low growth ya. Nah, kalau sudah mau dilempar ke lapangan ya, kita harus percepat pertumbuhannya, sehingga ini kita pindahkan ke medium cair tetapi tanpa aerasi sehingga dia lebih bisa menyesuaikan. Setelah tumbuh dengan bagus ya, dan kemudian kita jarangkan ya, kita pindah beberapa kali struktur sampai kemudian kita bubbling. Nah, pada kondisi inilah kondisi yang siap di lapangan. Tapi kalau kita pakai kondisi ini, kita akan workload ya. Kalau kita bubbling terus ini paling enggak seminggu sekali, bahkan mungkin beberapa sekali harus mengganti ya. Paling lama 1 bulan karena dia akan habis ini nutrisinya. Dan ini akan kerepotan kita ya. Kalau ini kan kita bisa simpan berbulan-bulan ya. Jadi enggak masalah ya. Atau mungkin kalau kita ingin nyimpan dalam waktu lama, kita punya alat seperti ini, di kabel ini. Jadi ini sudah kita atur suhu dan cahayanya, sehingga kita bisa nyimpan dalam waktu yang lama. Terutama disimpan dalam bentuk plating, ya, sehingga ini bisa disimpan bertahun-tahun. Suatu saat digunakan, bisa kita pakai. Ya, ini taruh di lamina, waktu transfer dilakukan di lamina envelope. Nah, atau juga kalau kita ingin menyimpan dalam waktu yang lama, ya, dalam waktu tidak hanya 1-2 tahun, mungkin bertahun-tahun, kita bisa melakukan namanya cryopreservasi. Ada tekniknya, ya, yang tidak bisa saya sampaikan saat ini karena agak sedikit panjang ya. Tapi kira-kira begitulah. Disimpan dalam suhu yang rendah, ultraviolet temperatur sekitar -130 ya, disimpan di situ, biar itu bisa lama sampai bertahun-tahun. Jadi jangan heran kita bisa mendapatkan stok mikroalga yang diisolasi pada tahun 1800 sekian atau 1900 awal gitu. Ya itu bisa terjadi karena orang saat itu sudah memfriskan, mengkriopreservasi, disimpan dalam temperatur -130 dan itu bisa kita ambil. Nah, untuk ambilnya tentu kita ada caranya ya, untuk membuatnya kita simpan, ada caranya. Kemudian kalau mengambilnya kita towing sehingga kita bisa ambil itu stok itu untuk kita budidayakan. Nah, ini kita simpan karena apa? Karena kita butuh simpan dalam waktu yang lama, butuh kestabilan genetik, memproses dari kontaminasi dan meminimalisasi penyimpanan dan juga mengurangi cost. Karena kalau tadi dikuturkan dengan cair dan padat seperti konvensional itu butuh tenaga otomatis dan itu butuh orang, butuh perawatan yang lama, itu cost. Tapi kalau disimpan dalam suatu storage yang suhunya rendah itu bisa disimpan dalam waktu yang lama dan kita tidak perlu perawatan yang intensif ya, dibiarkan saja, dicek suhunya sudah bisa bertahan bertahun-tahun. Kira-kira begitu. Untuk detail bisa kuliah sama saya nanti ya. Nah, para hadirin sekalian yang berbahagia, kemudian setelah kita simpan itu, disimpan dalam store itu, kita kan ingin membudidayakan. Nah, secara umum ada 3 cara budidaya, yaitu dengan cara open pond, dengan menggunakan fotobioreaktor atau bioreaktor kalau dia tidak menggunakan cahaya, yang kita sebagai fermentor. Jadi sebenarnya ada 3 secara umum. Open pond,
foto bioreaktor, dan satu lagi adalah fermentor. Karena ini tadi saya ceritakan, mikroalga itu khas, khusus. Ada yang hidup dengan cahaya. Waktunya 5 menit lagi, ya Pak Eko ya. Oke, siap. Ada yang tanpa cahaya, ada yang dengan fermentor. Nah, ini open pond. Kalau kita tunjukkan di sini ada beberapa. Ini mengapa open pond? Karena dia paling populer. Easier, murah, dan dia terdekat dengan local condition dengan material yang ada. Ya, dari bisa ambil dan tapi masalahnya dia adalah masalah dengan kontaminasi. Ya, ini harus kita perhatikan. Ini beberapa contoh. Ini adalah bisa dari natural atau kemudian dengan English system seperti ini. Ya, jadi kayak hanya berdasarkan gravity atau sloping superficialnya, atau dengan circular pond. Ini dilakukan banyak di Jepang sama Taiwan untuk diakukan. Jadi ada arm yang memutar. Ya. Atau yang paling populer adalah raceway pond yang kita lakukan. Jadi ada paddle wheel untuk membawa air yang bersih media mengitari pond ini. Ini yang paling populer ya. Nah, kemudian juga dengan menggunakan fotobioreaktor. Ini agak lebih mahal sedikit ya. Ya. Bisa ini digunakan untuk pangan atau untuk obat-obatan ya, untuk senyawa kimia tertentu. Ini juga jenisnya bermacam-macam. Ada yang tubuler. Tubuler itu juga ada macam-macam. Ada nama serpentin seperti ini, mengular maka dikatakan serpentin. Ada yang bentuknya manifold seperti ini. Ini juga tubuler juga hanya satu sisi saja ya. Atau juga berupa helik ya, dia muter seperti ini, helik ini. Ini spiral. Ini juga salah satu contoh dari fotobioreaktor ya, yang bentuknya adalah berbentuk cup ya, berbentuk tabung ya. Nah, ada juga yang berbentuk flat ya, seperti flat ya. Flat itu ada dua sebetulnya, yang paling populer itu flat alveolar. Di sini ada namanya seperti alveoli, ada internally partition di sini ini ya. Ini bentuknya adalah horizontal, atau juga yang hanya sekedar plate saja tanpa ada partisinya. Ini yang juga yang paling populer juga. Ya, ini banyak dikembangkan di Cina dan di beberapa di negara Amerika, dia menggunakan glass plate. Nah, ada juga menggunakan silinder dengan silinder dan sleeve ya. Silinder itu membuat ini. Ini adalah dari diameter dari besi atau dari aluminium atau apa logam apapun, kemudian ditaruh plastik saja di sini. Ya, ini untuk motivasi atau yang ada yang banyak sekali ditemukan di Indonesia itu kalau kita ke HCRJ ada menggunakan sistem sleeve reaktor, yaitu dengan sistem pocong ya seperti ini. Ini yang banyak dilakukan. Nah, kemudian ada satu lagi yang utuh yang tanpa cahaya yang kita sebut sebagai fermentor. Ya, dia hidup karena mikroalga itu bisa hidup dalam kondisi minim cahaya. Ini dengan namanya fermentor. Ini fermentor ada yang kecil seperti ini, ada yang besar seperti ini. Jadi ini harus naik tangga untuk mendapatkan ini, untuk menguturkannya. Nah, ini kalau kita perbandingkan ya, ini ada antara fotobioreaktor dan fermentor itu. Ini kalau fotobioreaktor dilute ini adalah high, jadi konsentrasinya lebih tinggi. Beberapa kita menggunakan fermentor sehingga dia lebih kompak ya. Nah, sumbernya beda kalau fermentor dengan organik karbon, kalau PP dengan menggunakan cahaya. Ini perhitungannya. Kira-kira begitu. Ini contoh-contoh fermentor, dia tidak menggunakan cahaya tapi menggunakan senyawa karbon atau glukosa, metanol, asetat itu yang dipakai. Nah, ini kira-kira jenis tertentu yang memang dia bisa utuh. Ya, artinya dia tidak butuh cahaya atau minim cahaya, tapi organik disuplai dari bahan-bahan organik yang saya sebut tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Mungkin cepat sekali karena waktunya pendek ya. Tapi kalau ingin detail, monggo dengan senang hati saya bisa diskusikan dengan detail. Atau kalau mau kursus atau pelatihan ya nanti kita difasilitasi. Ya, monggo Pak Nugroho untuk bisa memfasilitasi kalau ada ingin lebih detail tentang pelatihan tentang mikroalga sendiri. Terima kasih Pak Nuk. Aku saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Eko yang telah berkenan untuk berbagi ilmu pada pagi hari ini. Meskipun waktu yang sangat singkat, tapi setidaknya sudah bisa memberikan gambaran kepada kita tentang apa itu mikroalga, kemudian apa jenis-jenis mikroalga itu seperti apa, kemudian tentang bagaimana cara kultivasinya, dan juga secara umum pemanfaatan produk-produknya itu seperti apa. Sebelum kita lanjutkan ke Prof. Arief Budiman di sesi berikutnya, saya ingin menyapa beberapa teman di sini. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita mendapat tamu peserta mulai dari Sabang sampai Merauke dari seluruh Indonesia, dari beberapa universitas, ada yang dari UNER, kemudian dari Universitas Negeri Semarang, kemudian juga dari Unibro, juga dari Unpad dan sebagainya, dari Politeknik Negeri di Makassar, kemudian dari Papua juga ada, dan juga dari beberapa teman dari lembaga-lembaga penelitian seperti LIPI dan BPPT,
dan juga hadir juga di sini dari industri, ada dari bapak-bapak dari PT Solusi Bangun Indonesia, yang kebetulan kami juga memiliki beberapa proyek mikroalga untuk penyerapan karbon dioksida di Cilacap maupun Narogong, kemudian juga dari Pertamina maupun dari kilang Pertamina yang pada hari ini sempat hadir juga, dan juga ada beberapa juga yang berasal dari negeri jiran. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta yang datang dari University Tun Hussein On di Johor, Malaysia, dan juga dari University Malaysia, Kelantan. Baiklah, kepada para peserta sekalian, untuk materi pada hari ini akan kita bagi pada tautan yang nanti akan kita berikan di akhir acara. Kemudian juga setelah ini nanti akan kita sampaikan juga tautan daftar hadir pada kali ini, dan nantinya yang akan kita gunakan sebagai data yang akan kita pakai untuk menerbitkan sertifikat pada acara ini. Sertifikat nanti akan langsung dikirim ke alamat email masing-masing segera setelah acara ini selesai. Dan bagi para peserta yang hadir pada saat ini tetapi belum bisa atau belum menerima sertifikat dalam waktu 2x24 jam, silahkan Anda menghubungi ke kontak person yang ada di poster kami. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta sekalian, untuk selanjutnya kita akan menunggu paparan dari Profesor Arief Budiman berkaitan dengan teknologi-teknologi terkini mengenai pengolahan produk dan juga beberapa hal yang terkait dengan makroalgae biorefinery sendiri. Untuk itu kepada Prof. Arief Budiman kami persilahkan, waktu sama dengan Pak Eko tadi 40 menit. Monggo, saya persilahkan. Terima kasih Pak Nugroho. Jadi sekarang gini, giliran saya ini yang untuk ganti bicara pada sesi yang kedua. Ini sambil saya share. Sudah terlihat? Sampun Pak, sudah. Monggo, silakan. Saya besarkan aja ya. Oke, jadi oke. Nah. Bentar. Jadi kalau tadi Bapak-Bapak peserta webinar yang saya hormati, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tadi di awal pembicaraan ini Pak Eko sudah mulai bicara tentang mikroalga. Gitu, ya. Jadi sekarang ganti saya. Jadi setelah mikroalga itu ada kultivasi, kemudian ada pemanenan. Selanjutnya sebenarnya adalah bagaimana kita dari produk biomasa mikroalga itu agar bisa menjadi produk-produk yang bermanfaat lah begitu. Jadi Bapak sekalian, jadi konsepnya adalah seperti yang akan saya sampaikan ini. Tapi sebelumnya tadi ini perkenalan dari saya bahwa tadi sudah dibacakan, saya kira tidak usah gitu. Dan mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang tertarik juga begitu, saya Pak Eko dan kawan-kawan ini sudah membuat buku yang terkait mikroalga, terkait biomasa, terkait biorefinery atau terkait biodiesel. Gitu, ya. Jadi ada 4 buku, monggo silakan kalau tertarik membaca lebih rinci terkait apa itu biorefinery ada di buku kami. Tetapi ini nanti akan kami sarikan begitu ya terkait dengan biorefinery. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini adalah outline yang akan kami sampaikan selama 40 menit ini. Introduction to microalgae, saya kira Pak Eko tadi sudah, saya kira ya, mungkin saya lewati aja yang tentang mikroalga ini. Kemudian saya masuk ke microalgae biorefinery. Sebenarnya biorefinery itu apa toh? Gitu. Jadi sederhananya begini Bapak-bapak sekalian. Jadi kita kan sering mendengar istilah petroleum refinery ya. Petroleum refinery adalah bagaimana mengolah crude oil, minyak mentah menjadi beberapa multi produk dari turunan bio crude oil. Gitu. Ini adalah kalau kita bicara energi tidak terbarukan. Nah sekarang konsep yang sama ini diaplikasikan kepada sumber yang terbarukan. Jadi dalam hal ini adalah sebenarnya biomasa. Sehingga istilah biorefinery ini adalah sebenarnya singkatan dari biomass refinery.
Jadi ide dasarnya adalah bagaimana dengan bahan baku biomasa ini dia akan bisa diubah menjadi biofuel, biomaterial, atau chemicals lah. Chemicals dalam hari ini adalah bisa dipakai untuk pharmaceutical, bisa dipakai untuk pangan, bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain, gitu ya. Itu. Dan tentu saja harus ramah lingkungan lah ya. Jadi paling tidak kalau kita bicara biomasa, kalau dibandingkan dengan petroleum, itu tentu saja lebih ramah lingkungan yang biomasa. Sehingga istilah microalgae biorefinery ini sebenarnya adalah gabungan dari microalgae, mikroalga yang tadi Pak Eko sudah banyak menjelaskan, kemudian biorefinery-nya adalah bagaimana mengubah biomasa mikroalga ini menjadi bermacam-macam produk, menjadi multi produk. Nah, inilah yang akan kami sampaikan hari ini. Kira-kira produk apa saja toh yang bisa dihasilkan dari mikroalga, begitu ya, sekalian. Nah, sebenarnya sebelum kita sampai kepada produk ini ada beberapa teknologi dulu sebenarnya, yaitu paling tidak ada ekstraksi lah. Ya. Jadi dari biomasa mikroalga itu diekstraksi dulu, diambil komponen aktifnya, atau diambil lipidnya, begitu. Tetapi kami tidak bicara ekstraksi, teknologi ekstraksi. Pada kesempatan kali ini, mungkin lain waktu kalau misalnya ada kesempatan, saat kita bicara bagaimana mikroalga menjadi energi misalnya, nanti saya akan bicara lebih rinci lagi tentang teori ekstraksinya, atau paling tidak teknologi apa yang bisa digunakan untuk ekstraksi tersebut. Nah, jadi nanti kami hanya melihat saja sekilas bahwa dari biomasa mikroalga, kemudian melalui proses ekstraksi, begitu ya, barulah kita akan bisa memperoleh produk-produk ini. Ini setidaknya ini yang saya identifikasi. Jadi dari mikroalga itu bisa menjadi biofuel. Kemudian bisa juga menjadi biopharmaceutical. Bisa menjadi biomaterial. Bisa menjadi food supplement. Bisa menjadi kosmetik. Dan juga menjadi human health and nutritional product. Nah, bagaimana hasilnya? Monggo nanti kita lihat sama-sama. Tentunya di samping ini masih ada lagi. Nanti saya sampaikan juga di akhir ini yang termasuk lain-lain di luar dari keenam yang saya sebutkan di sini. Baik, Ibu sekalian, mari kita bicara secara umum dulu mengenai mikroalga sebagai biofuel. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara mikroalga, itu sebenarnya kan kita bisa menganggap itu sebagai biomass. Gitu ya. Jadi dari mikroalga itu sebenarnya kalau misalnya kita kenakan proses anaerobic digestion, jadi dengan reaktor yang anaerobik itu, maka nanti kita akan mendapatkan biogas. Kemudian kalau misalnya mikroalga dibakar langsung, kita akan mendapatkan panas. Bahkan kalau dengan proses thermochemicals gitu ya, mikroalga itu akan bisa didapatkan. Misalnya mikroalga kita panasi sampai suhu 400-an, kita akan dengan proses pirolisis tentunya, kita akan mendapatkan pyrolysis oil. Atau kalau kita panasi lagi sampai suhu sekitar 700-an, dengan proses gasifikasi, kita akan mendapatkan syngas. Syngas untuk apa? Bisa untuk listrik, atau bisa untuk kebutuhan chemical, itu juga bisa. Atau kalau mau tidak usah pakai suhu yang tinggi, kita misalnya suhu 200-300 ya, kita akan bisa mendapatkan biochar. Jadi begitu Bapak-Ibu sekalian. Jadi paling tidak dari bulk biomasa itu kita bisa rubah menjadi biogas, kita bisa langsung sebagai untuk bahan bakar electricity dan bisa menjadi kita dapatkan syngas dengan proses gasifikasi, pyrolysis oil dengan proses pyrolysis atau biochar dengan proses karbonisasi begitu. Atau alternatif lain, Bapak-Ibu sekalian. Jadi sebenarnya bisa juga mikroalga itu kita buat bioetanol. Jadi kita ambil karbohidratnya, kita rubah menjadi bioetanol atau biobutanol. Tapi proses ini bisa berlangsung dengan proses biochemicals begitu. Rutenya bisa saja misalnya dari mikroalga kita akan proses hidrolisis, kemudian dari hidrolisis kita dapat glukosa, dari glukosa ada proses fermentasi, akhirnya kita dapat bioetanol. Atau bisa juga jadi biodiesel, jadi Pak sekalian. Ini ada diekstraksi dulu mestinya ya. Jadi dari mikroalga
yang tentunya mikroalga yang hidrokarbonnya tinggi begitu ya, lipidnya tinggi, itu bisa dikonversi menjadi biodiesel dengan cara proses transesterifikasi, atau kalau memang asam lemak bebasnya tinggi, diawali dulu dengan proses esterifikasi. Ini adalah yang mikroalga untuk biofuel. Kemudian ini sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara biodiesel ya, kita bicara biodiesel itu kan selama ini yang kita gunakan kan palm oil ya, palm oil, crude palm oil, minyak sawit. Nah itu. Ini adalah perbandingannya yield berapa liter yang diperoleh per hektar. Jadi kalau palm oil ini adalah angka untuk liter per hektarnya. Kemudian kalau oilseed rape oil ini adalah angkanya 1190. Kalau soybean lebih kecil lagi, jatropha itu sebenarnya hanya 1.800 liter per hektar. Sementara kalau kita pakai nanofluoropsis itu bisa sampai 136.900 liter per hektar. Sehingga dari data ini kita bisa melihat bahwa memang potensi biodiesel dari mikroalga itu cukup besar sekali. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah masih biodiesel dari mikroalga. Saya kira ini mungkin kesempatan lain aja akan saya bahas bagaimana prosesnya. Tapi secara prinsip sebenarnya adalah reaksinya nih ya. Jadi trigliserid ya atau lipid itu direaksikan dengan metanol, kemudian dengan katalis NaOH nanti akan didapat gliserol dan biodiesel. Kemudian ini yang bioetanol. Jadi secara prinsip saya kira tadi udah mulai saya singgung bahwa kalau kita mempunyai mikroalga, diekstraksi dulu aja misalnya ya, terus nanti jadi minyak, sisanya itu kan masih ada karbohidrat, dihidrolisis, jadi glukosa, glukosa difermentasi, akhirnya menjadi bioetanol. Bioetanol keluar CO2, dia ditangkap menjadi untuk kebutuhan fotosintesis dari mikroalga. Sehingga dengan kata lain sebenarnya ini adalah karbonnya adalah karbon netral lah begitu. Jadi tidak melepas karbon ke lingkungan. Nah, jadi kalau ini saya ingin membandingkan bioetanol dari beberapa sumber. Kalau tadi saya bandingkan bioetanol dari biodiesel dari bermacam-macam sumber, sekarang bioetanol. Berapa toh perbandingannya kalau misalnya kita buat wheat ini ya. Ini 2.500 liter per hektar. Kalau jagung 3.500 liter per hektar. Ken ini 6.000 liter per hektar, sementara kalau kita menggunakan mikroalga itu diprediksi 20.000 liter per hektar. Ini untuk kebutuhan bioetanol. Sehingga dari data ini tentunya sangat menarik sekali kalau kita mau mengeksplor lebih jauh bagaimana mikroalga berubah menjadi bioetanol. Nah, sekarang kita masuk ke mikroalga untuk biofarmaceutical. Nah, sekalian, ini adalah data yang ada di papernya Pak Becker begitu ya. Nah, jadi kami ingin membandingkan ada 3 mikroalga, yaitu pertama spirulina yang data ini, kemudian yang kedua adalah Schenedesmus obliquus, kemudian ini adalah chlorella. Dibandingkan dengan hati sapi dan bayam. Dari sisi vitamin A misalnya, ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Nah, dibandingkan hati sapi atau bayam, ini mikroalga jauh lebih besar. Yang lain juga begitu, tiamin juga lebih besar. Riboflavin juga, semuanya lebih besar. Hampir semuanya data-data ini dibandingkan dengan hati sapi dan bayam jauh lebih besar. Hanya memang vitamin C-nya yang di bawah. Gitu ya. Vitamin ini juga di bawah. Tapi dari sisi ini, vitamin A begitu ya, ini jauh lebih besar dibanding dengan hati sapi dan bayam. Kemudian kalau kita lihat yang lain, sebenarnya mikroalga itu juga mengandung bermacam-macam komponen aktif lah ya, komponen bioaktif yang banyak sekali. Paling tidak pertama adalah antioksidan. Ya, jadi di biomas spirulina misalnya atau alga merah ya, itu antioksidannya cukup tinggi. Dia mengandung karotenoid, ini ada beta karotenoid, astaxanthin, santaxanthin, zeaxanthin, dan lutein. Jadi contoh misalnya alga merah. Sekarang ada mahasiswa saya yang sedang penelitian untuk itu, mahasiswa S3, untuk mengambil astaxanthin dari alga merah.
lumayan lah ya. Seperti sampaikan Pak Eko tadi bahwa astaxanthin itu kan satuannya 1 mililiter itu aja sudah 1 juta gitu ya. Sehingga walaupun yang diperoleh adalah sedikit, tetapi kan harganya mahal gitu. Nah, ini adalah yang salah satu komponen aktif yang ada di alga merah, yaitu astaxanthin. Kemudian juga ada lagi kandungan namanya sulfoquinofosil diacylglycerol, SQDG. Itu juga begitu, di salah satu alga itu juga mengandung ini, SQDG. Sebenarnya ini ada mahasiswa saya yang lain lagi yang berencana untuk mengekstrak ini, SQDG ini. Ini sebagai adalah untuk antivirus. Jadi khususnya adalah untuk terapi anti-HIV. Ini juga begitu. Ini walaupun sedikit harganya tentunya mahal gitu. Yang lain adalah kandungan mikroalga itu adalah gamma linoleat acid. Ini sebagai antiinflamatori. Kemudian juga ada kandungan polisakarid, yakni stimulan untuk imun stimulation. Itu sekalian. Sehingga dari sini bisa melihat bahwa katakanlah kita ngambil yang umum di pasaran itu adalah spirulina misalnya. Jadi spirulina itu kandungannya hampir semuanya ini ada. Tinggal sekarang mana yang mau kita ambil gitu kan, di antara komponen aktif tersebut. Oke, sekarang yang ketiga kita bicara mikroalga untuk biomaterial ya, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kira-kira beginilah ceritanya. Jadi tadi kan mikroalga itu kan ada proses fotosintesa, nanti ada selulosa gitu ya. Ada selulosa, kemudian dari proses fermentasi, selulosa ini bisa materialnya ya dipakai untuk bioplastik sebenarnya. Jadi dengan sintesa tertentu, selulosa ini bisa dipakai untuk menghasilkan bioplastik. Bioplastik itu apa? Ini adalah untuk biodegradable plastik. Jadi kalau misalnya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, kita itu sebenarnya kan sehari-hari tidak bisa lepas dari urusan plastik, polietilen kan. Mulai dari kalau kita ke supermarket, pulang bawa belanja itu adalah polietilen gitu ya. Kemudian kita mulai dari pagi lah, bangun pagi, mandi, itu ciduk kita itu kan juga plastik gitu juga. Kadang piring kita juga begitu, kalau sudah itu makan piring juga begitu. Jadi hampir semua kehidupan sehari-hari kita itu dilengkapi dengan plastik yang tidak bisa terurai di tanah. Nah, inilah salah satu alternatif, itulah kita bisa membuat biomaterial ini dari mikroalga, Bapak-Ibu sekalian. Jadi bisa dibuat polihidroksibutirat, kalau nggak salah ini ya. Jadi dengan bioplastik. Jadi kalau kita kembangkan atau bagi yang tertarik untuk penelitian ini, silahkan, ini topik sendiri yang sangat menantang gitu ya. Bagaimana membuat mikroalga menjadi bioplastik. Sehingga kalau nanti bioplastik ini dipakai, dibuat tas kresek lah begitu, kalau katakanlah tas kresek berbasis polietilen itu mungkin puluhan tahun, ratusan tahun, ini dalam waktu mungkin bulan atau tahun dia sudah bisa terurai dengan tanah. Ini adalah yang untuk biomaterial. Kemudian yang lain lagi adalah ini biodegradable plastic from microalgae. Jadi plastik itu diproduksi dari mikroalga. Ini adalah begini. Ini ada yang disebut dengan hybrid plastik. Itu adalah diproduksi dari campuran biomasa mikroalga dan petroleum. Jadi poliuretan atau polietilen tadi yang saya sampaikan. Jadi ini digabung, di mix begitu ya. Jadi kalau polietilen tadi mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun, dengan di mix dengan mikroalga itu diharapkan dia akan bisa terdegradasi lebih cepat. Kemudian juga selulose based plastik. Ini adalah plastik yang untuk packaging itu ya, yang diproduksi dari selulosa waste mikroalga karena hasil ekstraksi. Jadi kalau misalnya kita punya Botryophocus, kita ekstraksi, kita ambil lipidnya untuk biodiesel, kita masih punya residu. Residunya itu atau waste-nya itu bisa kita pakai, karena itu kan kandungan selulosnya masih tinggi. Jadi itu bisa kita rubah menjadi atau kita gunakan sebagai selulose based plastik. Alternatif lain adalah polylactate acid, PLA. Ini juga begitu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau ini dengan proses bio ya, jadi plastik untuk PLA ini diproduksi dari mikroalga dengan cara polimerisasi dan fermentasi. Jadi ini dengan proses bio nanti akan dihasilkan polylactate acid, PLA. Kemudian alternatif lain adalah biopolietilen. Ini adalah polimer dari etanol yang diproduksi dari mikroalga fermentation. Jadi dengan fermentasi itu nanti akan dihasilkan polimer dari etanol dan disebut dengan polietilen di sini. Jadi begitu Bapak sekalian, kira-kira beberapa yang bisa
dieksplor dari mikroalga menjadi biomaterial. Nah, sekarang kita lihat yang keempat, food, mikroalga untuk food. Ya. Kita lihat di sini Bapak sekalian kandungan dari mikroalga. Ini adalah kandungan protein, ini adalah kandungan karbohidrat, ini adalah kandungan lipid. Ya, Bapak sekalian, jadi yang ini adalah nama mikroalga. Contoh adalah misalnya spirulina, yang populer, yang sering kita jumpai di pasaran itu kan spirulina ini. Atau chlorella, itu juga sering kita jumpai di pasaran sebagai food supplement itu. Kalau kita lihat dari spirulina ya, ini kan bisa dilihat kandungan proteinnya itu bisa sampai 60%. Sementara kalau chlorella juga hampir sama. Kemudian karbohidratnya ini bisa dilihat kandungannya. Kemudian yang lipidnya, ya tentu saja kalau protein tinggi, karbohidrat tinggi, lipidnya mestinya sedikit. Sehingga kalau misalnya suatu mikroalga ingin digunakan sebagai food supplement, atau dengan tujuan untuk food ini, mestinya yang diharapkan adalah proteinnya tinggi dan karbohidratnya tinggi. Lipidnya tidak usah tinggi-tinggi. Tetapi kalau misalnya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ingin mengambil lipidnya untuk kebutuhan energi misalnya, tentunya harus dipilih yang ini yang tinggi lah ya, yang tinggi. Kalau ini tidak ada yang tinggi, mungkin kalau ada Botryococcus mungkin, tetapi ini kebetulan tidak ada datanya. Itu adalah selama ini terbukti yang lipidnya dengan kandungan hidrokarbonnya tinggi. Begitu sekalian. Kemudian kegunaan lain di bidang pangan itu adalah sebagai warna, natural food coloring. Jadi Bapak sekalian, ini adalah warna-warna yang ada di mikroalga Bapak sekalian. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah kultivasi mikroalga jenis spirulina, itu sebenarnya kan alga biru dan hijau. Gitu ya. Tetapi kalau warnanya hijau seperti ini sebenarnya adalah klorofil. Gitu. Ini ganggang hijau ada. Kemudian kalau misalnya sebagian besar dia mengandung beta karotin, itu sebenarnya bisa memberi warna merah, kuning, sorry. Kemudian yang ini yang polisakarida itu dia memberi warna kuning, ini merah kecoklatan begitu. Atau kalau polisakarida ini adalah di vicosianin begitu sekalian. Nah, sekarang kita lihat ini adalah kandungan nutrisi yang ada di spirulina per 100 gram. Ya, Bapak sekalian. Saya itu juga sebenarnya termasuk konsumen atau hampir setiap hari saya minum spirulina itu, sehari 2 kapsul gitu aja ya sebenarnya. Itu kandungannya apa saja tuh spirulina itu? Nah ini Bapak sekalian, ada kandungan proteinnya, kemudian karbohidratnya, ada mineral, banyak sekali nih. Fiber gitu ya. Nah ini bisa dilihat. Kemudian yang lain lagi ini, dia juga ada kandungan kalsiumnya, ada kandungan fosfor, kandungan vitamin-vitaminnya juga ada. Jadi ini adalah yang di pasaran, Bapak-Ibu sekalian kalau mau membeli spirulina. Tapi ini saya tidak mempromosikan produk spirulina ya, saya hanya ingin menyampaikan aja fakta ini yang saya dapatkan dari beberapa pustaka. Kemudian antioksidan, itu juga begitu. Antioksidan itu cukup tinggi. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau punya astaxanthin, ini misalnya dari alga merah gitu, ini adalah bisa dilihat antioksidannya paling tinggi dibanding dengan vitamin E-nya. Ya, ini begitu misalnya. Jadi antioksidan ini di sana. Oke, jalan lagi. Nah, sekarang kegunaan yang lain dari mikroalga itu adalah mikroalga untuk kosmetik, Bapak-Ibu sekalian. Kosmetik itu apa? Ada skincare, ada face care, ada hair care, ada sun protection, gitu ya, Bapak sekalian. Jadi saya itu kan kami di riset grup kami ini di Micro ACB Refinery itu kan kami sudah berhasil membuat produk. Produknya adalah berupa tadi kapsul spirulina dan sabun. Jadi kalau saya ada tamu, saya sering bercanda, saya candai lah ya. Bapak-bapak sekalian, ini kan termasuk kosmetik ya, jadi sabun itu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memakai sabun spirulina secara rutin gitu ya,
dalam waktu setahun rutin saja lah ya, itu bapak-bapak, ibu-ibu akan tampak lebih muda 5 tahun. Gitu. Nah, kemudian kalau bapak-bapak, ibu-ibu rutin pakai sabun spirulina 2 tahun secara kontinu, begitu akan tampak lebih muda 10 tahun. Gitu ya. Nah, itu adalah tandaan saya sebenarnya. Tetapi intinya adalah bahwa dengan mikroalga itu, kalau kita campur dengan skincare lah ya, skincare itu sabun atau hand body misalnya, itu bisa meremajakan kulit gitu ya. Masalah berapa peremajaannya lah itu memang masing-masing kulit kan anunya kan lain-lain gitu ya, lain-lain. Jadi gitu. Jadi dan ini juga kami sekarang saat ini sedang dalam proses untuk membuat masker gitu ya, masker dari spirulina. Sekarang masih dalam proses, mudah-mudahan nanti mohon doanya sehingga nanti dalam waktu dekat sudah bisa kita produksi begitu. Itu sekalian. Kemudian antioksidan tadi sudah saya sampaikan bahwa memang astaxanthin itu antioksidannya cukup tinggi sekali dibanding dengan bayam atau tadi hati sapi. Ya, antioksidannya tinggi. Sehingga ini adalah potensi sekali untuk dikembangkan sebagai antioksidan untuk food ya, bukan untuk yang kosmetik begitu. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya lanjutkan. Nah, ini adalah komersial kosmetik produk. Pertama adalah Artospira. Ini adalah ekstrak yang kaya protein. Ini adalah untuk anti-aging. Jadi untuk menahan penuaan dini lah begitu. Menahan penuaan dini. Kemudian ini ada produksinya, saya tidak promosi enggak, tapi hanya sebagai gambaran saja. Kemudian C. vulgaris, ini adalah stimulate production of collagen di dalam kulit gitu ya. Ini bisa dipakai untuk regenerasi kulit ya, pembentukan kulit yang rusak kemudian diregenerasi dengan ini. Kemudian yang ketiga adalah Nanochloropsis oculata. Ini adalah skin tightening properties. Ya biar kulit tampak bercahaya lah begitu. Karena kan biasanya kalau ibu-ibu itu kan begitu kan, mesti inginnya kan dia tampil prima lah begitu, tampil prima dengan wajah yang bercahaya, kemudian dengan kulit yang halus dan begitu ya. Ini sebenarnya potensi mikroalga ini besar sekali untuk digunakan untuk itu ya. Kemudian yang lain lagi adalah ini desalina, ini mempromot pertumbuhan sel lah ya, mempromot pertumbuhan sel dan ini metabolisme kulit gitu ya. Itu Bapak sekalian, ini adalah yang terkait dengan kosmetik. Masih ada lagi Bapak sekalian, yaitu mikroalga sebagai human health dan nutritional product. Tadi udah di depan sih sebenarnya udah mulai saya 5 menit lagi, ya, Prof. Oke, Pak Nugroho. Ini juga begitu karena kandungan proteinnya tinggi, karbohidratnya tinggi, fibernya tinggi, gitu ya, tinggi. Nah, kegunaan lain ini adalah di bidang peternakan. Jadi di dalam animal feed. Jadi Bapak sekalian, di bidang animal ini juga potensinya besar sekali. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, kalau tindak ke supermarket, di sana ada yang dia menjual telur dengan yang kaya omega 3. Nah, itu sebenarnya kan di dalam proses peternakan itu, jadi pakan ayam tadi diberi sejumlah tertentu mikroalga. Sehingga akhirnya telurnya kaya dengan omega 3. Begitu Bapak sekalian. Dan kalau kita lihat harganya bisa 2 kali lipat kalau nggak salah. Bahkan 2-3 kali lipat dari harga telur normal. Nah, inilah potensi untuk ini yang monggo dimanfaatkan yang bermain di bidang peternakan gitu ya. Bidang yang lain juga bisa juga. Jadi ada untuk kambing, untuk sapi itu juga bisa. Begitu Pak sekalian. Kemudian digunakan sebagai biofertilizer. Nah, jelaslah ya ini bisa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dari ekstrak minyak misalnya tadi ya didapatkan residunya itu bisa juga digunakan sebagai biofertilizer. Kemudian yang lain lagi ini adalah yang terkait dengan lingkungan, begitu Bapak sekalian. Ini saya langsung baca di sini. Ini adalah biomitigasi CO2. Jadi intinya adalah misalnya ada power plant, jadi misalnya PT SPI itu kan produsen
CO2 yang cukup besar di pabrik semennya itulah. Ini bisa saja nanti CO2-nya masuk ke dalam sistem kultivasi mikroalga gitu ya. Karena di dalam sistem kultivasi mikroalga kan memang butuh CO2, butuh cahaya begitu. Sehingga nanti akan mengurangi CO2 dari pabrik tersebut dan akhirnya dihasilkan mikroalga yang kegunaannya untuk apa? Ya, seperti yang saya sampaikan di depan itu. Ini adalah yang saat ini kami sedang punya proyek untuk itu dengan PT SBI. Nah, jadi ini adalah biomitigasi CO2, emisi CO2. Kemudian di samping itu juga begini. Jadi kalau misalnya di dalam satu industri dia di sana ada limbah cair, water, ya, jadi limbah cair itu juga begitu. Jadi mikroalga itu jenis tertentu ternyata dia bisa tumbuh di medium, tidak hanya di medium air yang bersih, tetapi juga bisa di medium di limbah cair. Sehingga ini juga potensi sekali untuk dikembangkan sebagai media kultivasi dari mikroalga. Ini gambar-gambarnya lebih rinci, Bapak sekalian ada. Kemudian juga ini mudah-mudahan yang terakhir yaitu aktivitas antivirus. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa sebenarnya bahan-bahan tertentu itu bisa digunakan untuk antivirus dari ini HIV atau HSV2 ini juga begitu. Ini bisa Bapak sekalian. Kemudian ini adalah jenis cyanobacteria. Kemudian juga bisa dipakai sebagai drug screening dalam hal ini adalah anti cancer activity. Jadi anti kanker lah begitu. Itu yang apa? Ini bisa dilihat ya. Anti neoplastic activities. Jadi ini misalnya toyosamin ya. Ini adalah bisa dilihat di sini nih. Jadi ini semuanya adalah kandungan komponen aktif yang bisa dipakai untuk anti kanker. Jadi misalnya cyanobacteria ini ada komponen aktif bisa dipakai untuk anti kanker. Sekalian yang lain ada juga ini bisa ada beberapa lah yang bisa dibaca nanti kalau tertarik di bidang ini. Tantangannya lah ini, tantangannya walaupun menarik tetapi tentunya juga ada tantangan ya Bapak sekalian. Terakhir ini saya sampaikan bahwa ini high installation and operation cost. Kemudian mengendalikan kondisi culture. Kemudian kemungkinan mikrobia itu terkontaminasi dengan media. Kemudian pencahayaan juga begitu. Lah ini memang kami Pak Eko terutama ini yang tugasnya memang menghadapi challenge di sini nih karena ini lebih banyak di hulu gitu ya, di hulu. Nah, ini juga begitu bagaimana possible solution-nya isolasi dan seleksi dari mikroalga berdasarkan produk yang diinginkan. Seleksi kondisi culture yang tepat lah begitu ya. Kemudian pengembangan high efficient low cost downstream proses. Tadi sudah dijelaskan Pak Eko, upstream apa, downstream apa, itu sudah kita lihat. Kemudian microalgal farming facilities should be designed capable of CO mitigasi dan wastewater treatment. Jadi ini kalau misalnya kita bicara industri, misalnya di dalam suatu industri itu memproduksi CO2, kemudian memproduksi limbah cair, ini bisa diintegrasikan dengan microalgal farming lah begitu. Jadi fasilitas kultivasi mikroalga. Jadi CO2-nya nanti dipakai untuk proses fotosintesa, kemudian limbah cairnya bisa dipakai untuk media kultivasinya. Kemudian pemisahan bioreaktif kompon, bioaktif kompon lah begitu. Ini juga masih jadi kendala. Sampai sekarang penelitian ini dimanapun masih sedang berjalan. Kemungkinan bisa juga digunakan proses termal, tetapi dengan catatan proses termal itu adalah suhunya tinggi, sehingga ini yang perlu dipertimbangkan. Saya kira itu Pak Nugroho yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, paling tidak membuka wawasan lah, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain saya masih bisa bicara lebih rinci lagi, baik itu mungkin dari teknologi ekstraksinya, dari teknologi mikroalga to energy misalnya, atau yang lain, dan juga mungkin Pak Eko juga akan bicara lebih rinci lagi. Sekian waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Profesor Arief Budiman yang telah memaparkan mengenai microalgae biorefinery, potensi dan juga produk-produk apa yang bisa dihasilkan dan juga proses-proses teknologinya yang sekarang ini sudah established maupun yang sedang dikembangkan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan memasuki pada sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk kepada kami. Kemudian kembali kami ingatkan kepada para peserta, bagi yang ingin bertanya masih kita beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat yang ada di Zoom ini. Kemudian juga bagi yang ingin mengisi presensi, link ada juga di Zoom chat kali ini. Dan juga materi pun
linknya sudah kami sediakan di kolom chat. Baiklah, akan segera kita buka tanya jawab kali ini. Sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang masuk, ini saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu peserta dari Undip. Untuk itu kepada Pak Sri Widodo mungkin bersedia untuk melakukan diskusi langsung untuk bertanya langsung. Kami persilakan ke Pak Sri Widodo kalau saat ini masih hadir dan siap untuk memberikan pertanyaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko ini sahabat saya ini. Oke, saya bertanya langsung ke Mas Eko karena memang tertarik sekali dengan mikroalgae. Sudah saya chat juga, Mas Eko. Kan saya sudah ceritakan tadi oleh Mas Eko tentang budidaya mikroalgae. Ada yang kemudian autotrofik, yang kemudian ada juga ya autotrofik dan kemudian mix campurannya. Kira-kira kemudian untuk yang autotrofik, apakah memang klorofil A yang dominan menentukan sekali hasilnya? Kemudian yang heterotrofik kira-kira apa? Dan juga yang mix-nya kira-kira apa? Saya ingin share-nya dari Mas Eko yang sudah pengalaman cerita tentang mikroalgae ini. Kira-kira itu, terima kasih. Oke, Nun. Dijawab Pak Nugroho, nggih? Ya, saya jawab langsung Pak Nugroho ya. Iya, monggo langsung dijawab. Ya, terima kasih Pak Widodo. Ini soulmate saya ini, sama-sama dari UGM dulu, kemudian beliau berkiprah di Semarang di Undip ya. Ketemu kembali Pak Widodo terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan pagi hari ini. Jadi gini Pak Widodo dan para hadirin sekalian, jadi mikroalgae ini memang unik ya. Jadi mengapa saya katakan unik di sini itu karena saya baru selama hidup saya ya baru menjumpai organisme yang mampu hidup dalam kondisi yang berbeda dan hidup semua gitu. Jadi kalau misalnya tanaman itu kan dia hanya hidup pada kondisi ada cahaya, nggak ada cahaya dia mati. Ya, no? Tapi bakteri itu kadang-kadang cahaya juga menjadikan dia terhambat pertumbuhannya. Kalau tidak ada suplai kan dia berarti kan tergantung dari suplai organik ya. Kalau auto itu kan suplainya suplai anorganik dengan bantuan cahaya, kemudian dia bisa melakukan metabolismenya. Jadi ini memang unik sekali. Maka saya sangat jatuh cinta sama mikroalgae itu karena unik di sini ini. Jadi kalau kita pakai autotrof, itu yang berkembang, yang kita push itu adalah optimasi dia menggunakan cahaya dan optimasi dia memanfaatkan nutrisi dari mediumnya, terutama dari anorganiknya, entah itu dari senyawa nitrogennya, apa fosfornya, atau kaliumnya. Nah kita optimasi di sini nih. Nah tentunya kalau terkait dengan klorofil A, ya semakin kaya klorofil A, semakin optimal dia melakukan proses autotrofiknya. Tapi klorofil yang lain pun juga bermanfaat Pak Agung, karena dengan penambahan klorofil yang lain B maupun C misalnya, itu akan menambah spektrum cahaya ditangkap. Jadi kalau klorofil A itu kalau nggak salah pada 470 dan sekitar hampir 700-an, sekitar 2 kali dia mengalami ini. Tapi dengan penambahan klorofil yang lain, dia akan menambah spektrumnya. Sehingga dengan menambah spektrum cahaya yang bisa ditangkap oleh mikroalga, akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari fotosintesis itu sendiri. Jadi dia tetap berguna, walaupun klorofil itu main, tapi dengan keberadaan klorofil yang lain, itu akan membantu menangkap cahaya, menambah spektrum cahaya yang ditangkap oleh si mikroalga itu sendiri, sehingga akan lebih bagus lagi. Nah, kalau dengan heterotrof, itu otomatis cahaya diminimalisasi. Jadi itu berarti cahaya tidak dipakai atau digunakan dalam jumlah sedikit. Nah, sehingga pada saat heterotrof itu yang disuplai nutrisinya itu bukan nutrisi seperti pada saat di autotrof. Jadi lebih banyak bahan organik, misalnya glukosa, metanol, asetat, itu yang disuplai sebagai sumber karbonnya. Kalau pada autotrof sumber karbonnya kan dari CO2 tuh. CO2 diproses dan seterusnya. Tapi kalau pada autotrof yang karbonnya disuplai dari karbon organik itu. Entah itu glukosa, entah itu asetat, entah itu ya macam itulah, atau metanol itu juga bisa apa yang dipakai untuk itu. Nah, pada saat itu resikonya kalau kita pakai heterotrof itu yang sering terjadi pada pemula itu kemudian kalau pada heterotrof itu dikembangkan itu tidak konsorsium.
Ya lebih baik tidak konsorsiumnya. Karena begitu dengan konsorsium itu harus hati-hati. Karena pada saat dia heterotrof itu bakteri lebih berkembang daripada mikroalganya kalau tidak hati-hati. Sehingga pada saat heterotrof itu yang tumbuh kalau kontaminannya signifikan, itu yang tumbuh bukan mikroalganya, tapi bakterinya. Maka pada heterotrof itu konsorsium tidak cocok. Karena kan nanti dia akan kalah dengan si bakteri. Karena bakteri lebih cepat mengambil glukosa itu daripada mikroalganya. Karena walaupun demikian kan bakteri pada kondisi yang gelap itu dia lebih cepat mengambil glukosa. Dia lebih cepat glukosa diambil oleh bakteri. Maka tubuh itu justru bakterinya. Maka tantangan ditutup di situ itu, kontaminasi itu. Ya. Tetapi mungkin bagi negara Eropa yang cahaya tidak banyak, nah itu mungkin itu dilakukan. Saya pernah di Swedia itu yang dikembangkan untuk waktu itu dia kembangkan Haemococcus fluvialis, ya dia kembangkan untuk astaxanthin, dia menggunakan teori menggunakan strategi heterotrofnya. Dia dipacu itu tanpa ada cahaya dan dia tumbuhnya robana. Nah, walaupun ada kelebihan itu tuh lebih unggul daripada daripada autotrof. Karena apa? Pada saat heterotrof itu biomasanya jauh lebih banyak daripada yang menggunakan autotrof. Karena apa? Kalau pada autotrof itu biomasa itu tidak boleh terlalu banyak dan tidak bisa banyak. Karena apa? Karena kalau dia banyak, sinar matahari itu sinar tidak bisa nembus. Padahal dia butuh cahaya, sehingga tetap dia jarang itu kepadatitasnya. Tapi kalau dia pada heterotrof itu bisa padat sekali itu. Jadi kayak bubur itu. Ya karena apa? Karena dia tidak butuh cahaya, sehingga dia itu bisa padat. Jika mau padat seperti apapun itu tidak masalah. Jadi dia lupa. Maka untuk robustness itu heterotrof mungkin lebih bagus daripada yang autotrof. Tapi syaratnya tadi harus less kontaminan. Ya kalau ada kontaminan bakteri dia akan kalah dengan si bakteri tadi untuk mengambil tadi itu. Maka kemudian ada pemikiran bagaimana kalau kita coba setengah-setengah gitu loh. Jadi pada waktu kebanyakan begini, pada saat dia awal dia diheterotrofkan, dirobustuskan. Nah, kemudian habis itu diautotrofkan. Nah, sehingga pada saat diautotrof bakteri tertekan pertumbuhannya. Pada saat autotrof, itu kan dulu bakteri kan berpesta pora itu. Nah, kemudian pada saat itu disuit gitu, diganti autotrofnya, dikembangkan. Itu yang beberapa kali dicoba gitu untuk mengurangi penggunaan energi cahaya. Nah, karena kalau pada itu kan lebih ramah energi itu, karena kan dia tidak butuh cahaya kan dia lebih pakai. Tapi kalau begitu cahaya dia terutama di negara tropis kita ya tidak masalah cahaya itu karena kan we can get for free gitu dari cahaya matahari. Jadi itu Pak Widodo penjelasannya. Ya, terima kasih ada gambaran Pak Eko. Terima kasih. Sama-sama Pak Widodo. Oke, nuwun. Oke, terima kasih pada Pak Eko dan Pak Widodo. Untuk pertanyaan selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Renova Panjaitan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Saya persilahkan. Baik, selamat pagi untuk Pak Arief dan Pak Eko. Ya, selamat pagi Renova. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bapak. Nah, kebetulan dulu itu penelitian saya tentang ekstraksi biodiesel dari mikroalga. Ya. Nah, tapi yield yang saya peroleh itu memang kecil, Bapak. Nah, sehubungan dengan itu, saya ingin bertanya, Bapak, kalau misalnya kira-kira dari jenis mikroalga yang sudah diidentifikasi di Indonesia, itu yang berpotensi paling tinggi untuk dijadikan sebagai biodiesel, apa ya, Bapak? Serta, apakah ada treatment yang diperlukan agar kandungan tertentu dari mikroalga tersebut, misalnya lipidnya, biar naik begitu. Karena saya pernah baca kandungan tertentunya itu bisa direkayasa, tetapi karena fokus saya di bagian ekstraksi, saya kurang paham di bagian kultivasi begitu, Bapak. Terima kasih. Sudah, Renova, terima kasih. Ya. Mungkin saya dulu, nanti setelah itu akan disambung Pak Eko. Jadi memang Renova, kami juga sudah pernah melakukan ekstraksi lipid itu ya dari salah satu jenis mikroalga. Kalau memang ekstraksi secara kecil di lab ya, itu memang diidentifikasi memang beberapa paper mengatakan kadarnya tinggi ya. Tetapi kondisi real pada saat kita ekstraksi skala massal, itu yang saya dapatkan tidak lebih dari 1%.
Jadi sedikit sekali, betul. Sedikit sekali. Karena apa? Karena beginilah ya. Sebenarnya mungkin di paper-paper yang mengatakan bahwa suatu jenis mikroalga tertentu itu kandungan lipidnya misalnya 40%, 50%, ya. Itu sebenarnya mungkin itu adalah potensi yang ada di mikroalga tersebut. Jadi mikroalga lipidnya itu kan potensinya sekitar katakanlah 40-50% nih. Itu kan ada di dalam dinding sel. Nah, untuk bisa mengeluarkan lipid semua yang sebanyak 50% tadi, itu dinding sel kan harus terbuka betul, lipidnya keluar semua, tidak ada yang tertinggal di dalam dinding sel. Padahal pada kenyataannya dinding sel itu kan keras sekali itu ya, keras sekali. Sehingga misalnya kita lakukan ekstraksi, itu bisa jadi waktu diekstraksi itu dia buka dinding selnya, sebagian keluar, tetapi cepat-cepat dia nutup lagi dinding selnya itu karena keras, sehingga yang keluar dari dinding sel itu tidak sampai 50% dari bulk yang tertulis di paper-paper itu. Sehingga lah itulah problem, sebenarnya problem ekstraksi itu masih banyak problem memang. Nah, sekarang kendalanya adalah bagaimana memecah tadi ya, disruption itu supaya dia minyaknya bisa keluar semua. Itu. Sehingga memang kami sedang berusaha untuk mencoba bermacam-macam teknologi ekstraksi lipid ini ya, ekstraksi lipid. Kemudian nanti kita coba bagaimana supaya tadi paling tidak mendekati data-data yang ada di paper-paper itu. Karena pada kenyataannya kami hanya berhasil mengekstraksi tidak lebih dari 1%. Yield-nya itu tidak lebih dari 1% gitu. Gitu, saudara siapa tadi lupa saya. Renova, Bapak. Renova ya, saudara Renova. Jadi memang itu problem tersendiri di dalam ekstraksi. Makanya saya tadi belum banyak bicara tentang ekstraksi mikroalga. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis apa gitu. Memang jenis itu kan menentukan ya. Jadi sampai saat ini yang banyak digunakan untuk keperluan energi itu kan Botryococcus itu yang banyak. Dibanding dengan spirulina misalnya, spirulina itu kan kandungan lipidnya sedikit sekali gitu ya. Kalau Botryococcus cukup tinggi. Hanya juga di sana ada problem juga. Karena apa? Saya pernah membeli Botryococcus di salah satu institusi gitu ya. Ternyata kadar abunya itu tinggi sekali. Nah, ini nggak tahu kenapa kok bisa kadar abunya tinggi sekali. Jadi bahkan mendekati 40% kadar abunya itu. Nah, bisa jadi juga ini karena proses kultivasinya begitu ya. Jadi bisa jadi harvestingnya, pemanenannya gitu ya. Sehingga pada saat proses pemanenan itu dia mencampurkan bahan tertentu gitu ya. Sehingga dia bisa mengendap dan akhirnya tidak dipisahkan bahan-bahan tersebut. Sehingga menyebabkan kadar abunya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Salah satu alternatif yang kira-kira mungkin dikembangkan itu adalah kita mengembangkan strain lokal yang kaya akan lipid gitu ya, yang kaya akan lipid. Dan ini Pak Eko nanti cerita tentang kultur. Pak Eko berhasil ya mengembangkan ini salah satu strain yang diberi nama strain Glagah. Nah, inilah yang akan kami jadikan unggulan nantinya di pusat unggulan kami ini adalah ini strain lokal ini yang nanti kita jadikan unggulan untuk memproduksi baik biodiesel atau biocrude oil dari mikroalga. Begitu, Renova. Dan cerita selanjutnya tentang, monggo Pak Eko sekarang, tentang strain yang potensi untuk dikembangkan menjadi energi lah untuk energi ini. Terima kasih Prof. Arif. Masih Prof. Arif, Mbak Renova ya atas pertanyaannya. Jadi jadi kami kalau mungkin Pak Arif berbicara dari sisi hilirnya, saya lebih banyak pada sisi hilirnya. Jadi kalau dalam produksi biodiesel atau mungkin biofuel yang lain dari mikroalga itu constraint ada 3 sebetulnya, di robustness atau kemelimpahan dari biomasa, kemudian bagaimana cara panennya, dan ketiga dari sisi ekstraksi atau konversi menjadi produknya. Nah, pada sisi kita robustness itu bisa jadi jumlah selnya atau juga kandungan dari selnya. Jadi ini tantangan di sini. Kalau kita bisa menyelesaikan itu, sananya agak lebih mudah. Nah, untuk meningkatkan kandungan dan jumlah selnya, kan ada 2 itu robustness itu. Kandungannya meningkat, dan kedua adalah bagaimana jumlah selnya meningkat. Walaupun kandungannya meningkat, tapi kalau jumlah selnya itu rendah, itu juga sama saja. Maka kan akan lebih bagus jika menghitungnya itu jumlah per beratnya, ya, atau
atau jumlah per selnya. Jadi kalau jumlah per selnya itu kan kelihatan per selnya itu berapa, sehingga kita bisa menghitung densitasnya berapa, sehingga kita bisa memprediksi itu dalam satu mili itu ada berapa sel. Nah, per selnya itu berapa? Nah, kita juga perlu detail itu disamping jumlah per gramnya tadi itu juga akan menarik jika itu dikasih dua sisi tadi itu. Nah, untuk meningkatkan itu kan ada sekarang yang sekarang berkembang, dan kebetulan kami lagi berkolaborasi dengan satu perusahaan di Jepang tentang produksi biojet atau bahan bakar jet atau jet fuel atau disebutnya biojet itu. Ternyata sekarang yang berkembang itu dia tuh whatever itu sumber karbonnya kan mau biojet, mau biodiesel, mau gasolin itu kan tergantung jumlah C-nya, ya, jumlah karbonnya. Kalau jumlah karbon sekian itu berarti ke biodiesel, jumlah karbon ke biojet, jumlah karbon sekian itu ke gasolin seterusnya. Nah, sehingga yang ditekankan sekarang itu, yang sekarang berkembang dalam sekitar 5 tahun terakhir inilah berkembang itu adalah kita tidak lagi peduli itu tidak lagi peduli itu lipid, tidak lagi peduli itu karbohidrat. Yang penting dia dapatkan jumlah yang banyak karbonnya, either lipid maupun karbohidrat. Bahkan sekarang yang berkembang itu sumber karbohidratnya ternyata kalau dalam alga itu kan ada dua yang paling banyak, amilum sama dinding selnya. Amilum itu pasti mudah didegradasi karena dia itu bentuk rantainya lurus. Tetapi kalau kita bicara dinding sel, itu kan ada namanya selulosa sama hemiselulosa. Kalau kita bicara hemiselulosa itu bercabang, sehingga itu agak lebih rumit untuk dipecah, walaupun juga tidak sesusah lignin kan. Untungnya di mikroalga itu tidak ada lignin, sehingga pemecahannya akan lebih mudah daripada jarak misalnya atau tanaman yang lain yang memang potensial untuk diambil minyaknya itu. Nah, sehingga sekarang itu justru yang tantangannya itu adalah menambah biomasa yang kaya karbon, itu yang tantangannya itu. Nah, nanti tinggal kita bicara orang-orang hilir itu. Ini saya punya senyawa karbon dengan rantai sekian. Tolong dipotong-potong sehingga atau dibuat sehingga itu menjadi sepanjang rantai sekian karbonnya. Dan itu akan saya cocok untuk misalnya biojet atau biofuel. Itu yang sekarang lagi ramai berkembang itu. Ya, sehingga yang kembangan gitu. Nah, kemudian terus bagaimana nih caranya meningkatkan itu? Ada beberapa strategi, cara yang konvensional maupun cara yang lebih advance ya. Cara konvensional itu kita memainkan misalnya faktor-faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa cahaya, bisa nutrisi, ya, atau bisa pH, atau bahkan bisa salinitas kalau kita menggunakan mikroalga jenis dari yang diambil dari air laut. Nah, itu kita bisa mainkan dengan cara sederhana. Dan cara sederhana lainnya, nutrisi kita bisa lakukan, biasanya dilakukan dalam menggunakan starvasi. Starvasi itu bisa bermacam-macam. Ada starvasi jenis saja, misalnya nitrogen. Kita starvasi biasanya dilakukan starvasi nitrogen, sehingga dia stres, kemudian kalau stres dia mengeluarkan banyak lipidnya. Atau juga dengan cara yang lebih advance. Advance itu kita sudah memainkan metabolismenya. Yang kita kenal dengan sistem asintetik biologi. Kita olah itu, kita metabolismenya kita kelola. Nah, tadi saya mengatakan ada namanya biofactory. Jadi alga itu sekarang itu dengan ditemukannya genom itu akan lebih mudah merekayasanya itu, walaupun ya terlepas dari pertentangan setuju tidak dengan GMO ya, tetapi bahwa di situ ada semacam model untuk bisa kita rekayasa. Apalagi sekarang dengan ditemukannya namanya CRISPR, Cas9 itu sangat banyak membantu di dalam dunia dunia sintetik biologi karena kita bisa knock out gen-gen yang tidak menguntungkan kan, kita knock out dengan ya tentunya tidak semudah itu, tapi ada caranya, nanti kita bahas berikutnya. Tapi itu bisa kita lakukan. Jadi kita metaboliknya kita hambat, potong jediat begitu misalnya. Nah, ketemu metaboliknya kan ketemu tuh metabolik kita bicarakan banyak dipublikasikan, tinggal kita lihat. Nah, permasalahannya kita cari gen-gen apa yang berkontribusi pada proses metabolisme tadi itu. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi caranya bisa bermacam-macam. Nah, kembali ke cara konvensional tadi, kalau kita bisa melakukan rekayasa pada satu single organism, itu bisa, ya, bisa. Tetapi kalau kita bicara masalah single organism atau monokultur, kita harus pertama mencari mikroalga apa yang cocok untuk kita bisa. Karena kalau dengan cara konvensional, misalnya sekarang Boticoccus atau mungkin Chlorella atau mungkin whatever begitu, itu kan kalau monokultur itu robustnya masih relatif rendah. Sehingga maka saya lakukan tadi dengan menggunakan konsorsium dikombinasikan dengan jenis yang lain. Tetapi kalau kita bicara monokultur, kita larinya pasti ke sintetik biologi. Kita olah. Ya, kalau contoh yang di Amerika, satu perusahaan di Amerika dia
ada golongan cyanobacteria itu begitu dikuturkan dia itu memang tujuan untuk menghasilkan bioetanol. Dikuturkan dia tuh sekaligus bisa switch gitu loh. Jadi dikasih nutrisi dia bisa switch untuk menghasilkan etanol karena di dalam selnya sudah di-engineer. Selnya sudah di-engineer sehingga dia itu dikuturkan tapi sama kutur dia tidak perlu dipanen tapi dari mediumnya itu bisa disaring etanolnya. Nah, ada sampai seperti itu. Itu bisa lanjut ke situ atau kita lari tadi dengan menggunakan konsorsium. Yang tadi Pro Ari menceritakan kita punya Gelaga. Gelaga itulah konsorsium. Jadi yang kita identifikasi ada sekitar 6 mikroalga, sekitar 6 bakteri dan itu kita lakukan. Nah, namun kelemahan konsorsium sampai sekarang itu kan paradigma apa yang terjadi di konsorsium itu masih banyak orang yang belum tahu. What are they gitu loh. Maka kami dalam setelah itu kan